dia udah mengakui itu dia ya. Pemimpin, Tuhan itu pemimpin. Itu Tuhan bahasa Indonesia, Bang. Pemimpin bahasa apa? Berani. Ya, pemimpin bahasa apa? Pemimpin bahasa Indonesia. Raja bahasa apa? Pemimpin bahasa Ibrani, bahasa keceplosan lagi. Begini ya, kalau diskusi sama orang mabok ini kayak gini ya guys ya. Aduh ampun, aliteng. Pemimpinmu itu, Bang. Pemimpin bahasa apa pemimpin? Semoga kau di surgamu nanti. Pemimpin itu bahasa apa, Bre? Bre. Ya, semoga kalian di surga nanti mengawini Tuhan kalian ya, di prot-prot ya, di tusbol ya sama umat Kristen. Jadi di surganya Kristen itu nanti ada perkawinan anak domba ya. Perkawinan anak domba itu mereka akan mengawini Tuhannya sendiri, guys. Bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang. Sendiri, guys. Cuma Bang begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ada pasien ODGJ. Bang, cuma begini. Iya, coba dibuka celananya dulu, Pak. Coba begini, Bang. Seandainya Abang kan sudah menikah di dunia, terus meninggal, terus masuk surganya Abang kan, terus melayani bidadari. Itu perasaan istrimu itu di waktu melayani bidadari itu kira-kira bagaimana itu? Istrimu lihat kau melayani bidadari itu perasaannya bagaimana? Terus kau punya anak, terus melihat kau melayani itu bagaimana perasaannya kira-kira? Saya mau tanya serius ini, Bang. Bisa dijawab, Bang? Saya jawab ya. Oke. Ya, Bunda. Ya baik. Apa yang jawab ini? Ini siapa? Ketika ada suara saya kedengaran nggak? Kenceng Bunda. Oke. Lanjut, Bang. Oke. Jadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Dan aku Allah lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk kemudian berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan yang disediakan untuk mereka. Dijawab saja, Bang. Jadi di surga umat Islam itu tidak ada kemudian rasa benci. Tidak ada kemudian rasa dendam. Dalilnya, bahkan Bang, rasa lelah di surga itu nggak ada. Dalilnya, Bang. Tadi barusan Al-Quran surah Al-Hijr ayat 47 ayat ke-48-nya juga dikatakan mereka tidak merasa lelah di dalam surga. Kemudian di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman diterangkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 52 terkait dengan surga yang dimiliki oleh umat Islam, tempat umat Islam itu kemudian dikembalikan setelah kehidupan di dunia. Allah mengatakan fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us sum du'a idza wallau mudbirin. Dan sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang mati itu dapat kemudian mendengarkan, Bang, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan. Maksudnya? Pertanyaan saya tadi kan, Bang paham? Tadi kan yang saya tanyakan, bisa paham? Melayani bidadari. Iya. Taruhlah saya sudah menikah. Di mana dikatakan melayani bidadari? Terbalik. Bidadari yang melayani kami, bukan kami yang melayani bidadari. Oh, terbalik. Oke. Nah, terus bagaimana istri, anak? Bidadari ini yang melayani kemudian melihat kita dilayani sama bidadari ini. Iya, dilayani bidadari sama ketika dilayani oleh pembantu kita. Apa masalahnya rupanya? Sedangkan di dalam Al-Quran begitu saja.
Iya, kan kalau dalam pemikiran saudara Kristen, bidadari itu seks kan? Itulah Kristen kan? Otak cabulnya Kristen yang main ketika berbicara mengenai bidadari. Saya tidak yang ada di berbicara dalam ke situ, otaknya Bang. Kristen ini, karena memang ya memang kalau bidadari itu kan selalu identik dengan seks di dalam otak Kristen. Nah, terus bidadari itu Iya kan? apa gunanya itu? Sedangkan berbicara mengenai bidadari di dalam Islam itu berbicara mengenai pelayan, Ya terus gunanya bukan untuk pelayan seks. apa? Maksudnya apa? Terus Ya melayani disuap. umat manusia Islam itu. Makanya dikata kamu kalau melayani- pembantumu di rumah melayani tahu apa disuap dia? sama pembantumu. Nih membantah tanpa ilmu nih. Membantah tanpa ilmu. Al-Quran menjelaskan begini, saudara. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kau bilang tadi. Walladzina amanu wa amilus salihat. Ini Gimana orang dalilnya itu? punya otak nggak orang ini, teman? Minta dalil, dikasih dalil. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 47. Sekarang saya bacakan An-Nisa ayat 57. Walladzina amanu wa Dia itu amilus cuma lompat-lompat salihat. aja nanya. Bible-nya sendiri dia nggak bisa menjelaskan. Ngapain? Khalidina fiha abada. Ini Komal kenapa jadi hancur gini? Lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum zillan zalila. Adapun orang-orang yang beriman, orang Islam yang mengerjakan amal kebajikan, nanti dimasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di surga mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Kami punya pasangan. Di surga bang itu pasangannya, kami bang? punya pasangan. Ya bini kami, istri kami. Istri kami. Itulah pasangan-pasangan Tidak, kata kami. Makanya, Ini pasangan katanya. loh pasangan itu istri. Aduh parah ini orang. Kalau di dunia Susah itu karena Anda lah yang harus didengarkan. Bang, Yang kami yang punya Al-Quran kok kamu pula yang mau mengetahui menjelaskan lebih jauh. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Adan, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang saleh dari nenek moyang mereka, dari istri-istri mereka dan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Mereka masuk ke dalam surga, mereka hidup kekal di dalamnya. Mana manusia tadi? Penyembah makhluk kuburan tadi mana? Diturunin moderator. Udah turun? Ya. Iya. Saya ingin bertanya tentang surganya dia. Coba dinaikkan lagi. Kita kan sudah punya kewajiban menjelaskan, udah kita laksanakan kewajiban kita. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Orang Islam masuk ke surga bersama dengan istri mereka, anak mereka dan cucu mereka. Dinaikkan kembali, ingin bertanya. Ya, silakan Roy, naik lagi Roy. Tapi yang tertib ya, jangan kayak tadi orang lagi ngejelasin, Gurunda lagi ngejelasin dipotong-potong terus. Pakai inilah, pakai Kata otak. Ketua Mangoni. Ini lagi Tuhan. Aduh. Kristen ini nama-namanya kayak gini. Pakai otak. Ya Roy, sini naik lagi Roy. Pakai otak ya Roy ya, bawa otak ya. Jangan kayak gitulah. Ya Tuhan. Waduh. Pada mabok mereka ini. Duh, kenapa Gurunda kepental? rumahnya kok kabur? Kepental. Ada di bawah. Sinyalnya itu. Ah, lu Petra. Di bawah aja lu Petra.
nggak bisa diskusi loh. Cuma bisa ngeyel doang lu Petra. Sinyal Gurunda bermasalah teman-teman ya. Sabar, nanti naik lagi. Ayo yang Kristen jangan naik ya, yang Muslim jangan dulu minta naik. Nanti nggak ada diskusi kalau yang Muslim naik semuanya. Sinyal ya Gurunda. Sinyal. Saya bikin thumbnail dulu Bang Andi. Terusin aja gue nggak putusin. Sakit. Iya, jelek jaringan saya. Belum naik tadi orang itu. Belum ada permintaan naik. Ada juga si Petra. Ya, Dragon. Yo. Dari Kristen Bang. Iya Bang. Ya, silakan kalau mau diskusi. Diskusi apa nih Bang? Tentang surga. Nerusin yang tadi. Gurunda ditanya ke dia aja tentang surganya Kristen. Ya coba dijelasin aja Bang, bagaimana surganya orang Islam itu Bang. Halo? Bentar Bang. Ustadz Alip, monitor Ustadz Alip. Gurunda kayaknya sinyalnya bermasalah ini. Dengan sinyalnya. Halo? Bentar ya, tunggu Bang. Ustadz Alip, monitor Ustadz Alip. Yuklah gas, aduh punyaku juga bermasalah perangkatnya. Sama, Oke. saya juga sinyalnya nih. Itu tadi yang tadi gagal total. Ya, ini sekarang lagi bahas apa nih? Maaf tadi saya cuma dengar pertanyaan aja. Ya, tentang surga Islam dan surga Kristen. Oh, mantap, ini tema yang cukup menarik. Sambil nunggu guru kami ya kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam yang namanya kehidupan di surga itu nanti berkumpul dengan keluarga. Di dalam surah Ar-Ra'du dijelaskan bahwa kami akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang kami cintai, dengan pasangan kami, dengan kakek kami, dengan anak kami, dengan ayah kami. Kami berkumpul di sana di surga. Itulah surganya umat Islam. Surganya umat Islam juga di situ di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Baqarah ayat 25, bahwa ketika orang itu beriman dan melakukan amal kebaikan, maka mereka akan hidup kekal di dalam surga. Mereka bisa makan di sana, makan, minum, berbahagia, lahum azwajum mutahharoh, bahkan pasangannya juga suci. Pasangannya suci. Jadi nanti istri kami ketika masuk surga itu tidak ada lagi yang namanya menstruasi, itu nggak ada. Lahum azwajum mutahharoh, untuk mereka pasangan mereka yang suci. Jadi nggak ada lagi yang namanya menstruasi di dalam surga. Dan kami di surga itu makan buah-buahan, makan minuman air yang mengalir dan menyegarkan. Itulah kehidupan kami di surga nanti. Nah itu dulu Bang yang saya sampaikan tentang surga. Ini Gurunda sudah kembali, mungkin semoga nanti jaringannya sudah baik. Ya. Cek suara saya. Ada. Jelas. Kedengaran? Ya. Ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai surga, orang-orang Kristen itu cemburu. Karena kenapa? Di surga mereka tidak ada kebahagiaan. Di surga mereka tidak ada kenikmatan. Yang ada cuman kesengsaraan saja. Di surganya itu
ya layaknya bukan surga kalau di Islam. Keadaan surganya Kristen itu bagi Islam itu neraka. Makanya kenapa mereka selalu menghujat surganya Islam itu, karena sebenarnya mereka itu cemburu, iri dengan keadaan surganya kita umat Islam. Contoh misalnya dalam Al-Quran surah At-Tur, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biiman alhaqqana bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, aku pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan aku Tuhan tidak mengurangi sedikit pun amal kebajikan mereka, setiap mereka terikat dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Nah, ini yang ingin saya pertanyakan kepada saudara Kristen. Puncak kebahagiaan manusia itu adalah ketika mereka berkumpul dengan keluarga. Sedangkan kehidupan di bumi ini, sehebat apapun kita, sesukses apapun kita, kalau kita jauh dari keluarga, bahkan tidak bertemu dengan keluarga, itu tidak ada kebahagiaan. Meskipun kita bergelimang harta, pangkat yang tinggi, gelar jenderal, bintang berbintang-bintang di pundak, kalau tidak ada keluarga, tidak kumpul dengan keluarga, maka itu hampa, semuanya itu semu. Keistimewaan di dalam Islam, surganya nanti kita bertemu dan berkumpul dengan anak cucu kita, dengan istri kita. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Kristen. Di surga Kristen itu bisa enggak bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan keluarga, saudara-saudara, kedua orang tua kita nanti di sana? Ada enggak dalil yang bisa menerangkan itu? Nah, ini orang Kristen harus sampaikan ke kita. Kalau kita kan jelas tuh, surga tempat kebahagiaan, surga tempat kenikmatan gitu. Surga tempatnya berkumpul orang-orang yang kita cintai, kita berkumpul kembali dengan keluarga. Nah, yang ingin kita tahu di Kristen bagaimana? Pagi. Apakah di Kristen di surganya nanti mereka bertemu dengan anak-anak yang mereka cintai? Kalau bertemu, ada nggak dalilnya? Tolong ditunjukkan, silakan. Mungkin ada yang mau jawab, silakan. Ya, Bang Dregen, silakan Bang Dregen. Saya mau tanya dulu Bang, kenikmatan yang dimaksud tadi berupa seperti apa dah? Ya, kenikmatan itu, kebahagiaan itu berupa kumpul dengan keluarga, bersenda gurau dengan mereka. Itu kebahagiaan Bang. Bersama dengan orang, bukan kenikmatan. bersama dengan, iya. Kenikmatan itu nikmat itu, hidup nikmat itu. Kenikmatan itu Bang. Kenikmatan itu, Bung. Apa Bung? Bukan. Ya, itu kenikmatan, itu nikmat, itu bahagia. Iya. Apakah ada orang yang bisa bahagia kalau tidak nikmat hidupnya? Semua kebahagiaan itu adalah kenikmatan. Nikmat hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, karena kita bisa merasakan kemudian hal-hal yang mampu membahagiakan kita. Kalau orang yang berpikir nikmat itu selalu melulu ke seks, ya itu Kristen pasti. Itu pasti Kristen tuh. Kalau berbicara nikmat pasti seks. Oke. Nah, itu Kristen. Itu dapat kepastikan itu. Berarti Anda jadi itu mengerti sudah dalam, terjawab. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Bahasa Kristen semua ya?
Anda kan Oh, saya ngerti karena saya lebih paham Bible daripada Oke, saudara oke. Kristen. Oke, tunjukkan dalilnya, Iya, Bang. saya kebetulan saya ahli Bible. Ya, oke. Saya ahlinya Bible. Oke. Dalil apa yang ingin Anda Ayatnya di minta? mana? Dalil apa? Biar saya belajar gitu. Ayat tentang apa? Yang Anda berkata tadi Ayat tentang apa? tentang seks yang Anda katakan tadi. Apa itu? Tentang Loh, seks di yang Kristen itu memang ada aturan. Di Kristen itu memang ada aturan. Contoh misalnya, ketika Halo, saya Bos. berbicara tentang apa yang Bos saya uraikan tadi barusan, sabar. mengatakan, Anda Ya. tadi mengatakan di dalam Kristen yang ada bagian di surga, kan begitu klaim narasinya tadi kan begitu kan? Loh, Halo? kalian di surga nanti itu kawin mawin. Kerja kalian itu kawin mawin di surga. Kalian akan menjadi mempelai wanitanya Tuhan kalian. Itu yang Kalian itu jadi kalian itu dogma. mempelai wanitanya. Itu Anda itu tidak Nah, itu paham agama dengan kalian bohong Alkitab. berarti. Abang Juma Bukan yang nggak paham, bukan nggak paham. Bukan nggak paham. Itu fakta. Coba Anda baca. Coba Anda baca kemudian di dalam Iya. kitab Galatia. Saya sudah mengerti. Kalau Anda kalau Anda baca di Anda tadi kitab mengatakan. Galatia 3, Saudara. Coba. Ya, coba Hei. apa tadi? Di dalam Galatia 3 nomor 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada Mana hamba datanya? atau Datanya orang mana? merdeka, Datanya mana? tidak ada laki-laki, Datanya tidak tolong- ada laki-laki tolong atau buka perempuan. data. karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Bang Juma, dengar saya Bang Juma. Iya, Ini dari apa yang harus saya dengarkan? ini buka Ya. di Apa? Bibel Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oh, itu Jika tidak itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Bukan ucapan Yesus untuk Kristen. Anda salah. ini Kristen. Bang Juma. Itu ucapan Paham. Yesus untuk Bani Israel. Itu dengar ucapan dulu. Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tentu aku Jangan mengatakan kegeeran kepadamu, ente. sebab aku pergi ke situ. Ya, kamu di untuk situ. menyediakan tempat bagimu. Ya, kamu Dan di situ apabila siapa? Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan Bagimu. membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di Kamu. mana aku berada, kamu pun berada. Kamu di Itu situ siapa? dalilnya. Kamu di Itu dalilnya. kamu di situ siapa? Iya, saya hafal itu dalil. Udah. Pertanyaan Udah, saya, Bu. kamu di situ siapa? Makanya bicara sendiri itu dia, teman-teman. Itu aja, Bang Juma nggak Bicara paham. sendiri dia, teman-teman. Jangan terlalu fokus. Saya Bang bertanya, Juma, sama Yesus. Alkitab. Boleh nggak bicara dua arah kita? Boleh nggak kita diskusi? Jangan bicara sendiri kayak orang gila. Bisa nggak? Bisa nggak? Iya, Saya Bang. bertanya samamu. Kata Juma, kamu, Juma. sabar. Yang satu diam dulu. Juma sebentar. Kata Juma. kamu di situ siapa? Itu Yesus ucapkan kata itu untuk siapa? Turunkan aja dulu satu. Host, kalau misalnya orang ini tidak mau tertib. Jangan Satu aja dulu. Biar Biar kita operasi otaknya dulu satu. Satu-satu kita operasi otaknya. Yesus ketika berkata kamu di situ, itu Yesus berbicara kepada siapa? Orang Yahudi atau orang Kristen? orang Kristen. Pengikut Kristus. Bengkok. Bengkok otakmu. Kristus. Bengkok. Masolang generasi. Yesus ketika berbicara seperti itu, pakai akalmu, saudaraku ya. Ketika Yesus berbicara seperti itu, Yesus berbicara kepada muridnya orang Yahudi. Dengar dulu sekali lagi. Bukan orang Yohanes Kristen. 14 Orang Kristen ayat 2. itu, orang Kristen itu, saudara, bisa nggak kita bicara itu nyambung? Demikian. Boleh nggak sedikit agak nyambung? Biarpun otakmu itu udah rusak karena akibat agamamu, nyambung dong. Saya bertanya kepada saudara, dengan jujur tolong Anda jawab. Ketika Yesus mengatakan kata kamu di situ, Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel Yahudi atau berbicara kepada pengikut Paulus, yaitu orang Kristen? Yang jujur. Maksudnya gimana? Pengikut Paulus satu. Kita ini pengikut Kristus kita. Bingung. Pengikut
Iya, Kristus yang datang kepada Paulus. Beda dong. Beda. Sekarang pertanyaan saya ulang. Yesus pada saat itu berbicara kepada orang Yahudi kah? Atau berbicara kepada orang Kristen? Silakan. Yesus ini karena membawa agama Kristen. Yang membawa agama Kristen itu Paulus, bukan Yesus. Ya, sekarang pertanyaan saya, Yesus di situ berbicara kepada siapa pada saat itu? Ayo, jujur. Ayo. Sakit kalian kan? Sakit. Kalian gak paham Bible. Hah? Kalian gak paham. Yesus bicara kepada siapa? Pengikutnya. Iya, pengikutnya di situ orang Yahudi atau orang Kristen? Cuma Iya, pertanyaan saya. orang Israel. Hah? Orang Israel kan, bukan orang. Masolang generasi, masolang. Iya. Makanya makanya kita ini Yesus domba-dombanya yang hilang. Makanya lagi pencarian kita. Domba nih, serigalanya berdomba. Cuma Ya, yang digelari domba itu Kita Bani ini Yakub. Ente domba-dombanya. bukan Bani Yakub. Menggelari diri kalian domba. Berarti kalian serigala. Bani Terjawab Yakub sudah kita. kalian ini. Bani kami Yakub. inilah domba-dombanya. Kalau ada orang dengar. Di dalam kitab Wahyu 3 dikatakan, saudara, di dalam kitab Wahyu 3 entah nomor 9 itu dikatakan begini. Kalau ada orang non-Yahudi mengaku Yahudi, mengaku Bani Yakub, dia adalah jemaat iblis. Itu kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Dari mana dalilnya dapat cerita kayak gitu? Coba kamu baca. Baca Makanya ini Wahyu 3 nomor 9. Coba. Kurang banyak. Makanya Coba banyak kamu baca. tidur. Banyak tidur Bang Juma. Coba kau baca Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3 nomor 9 coba kau baca. Orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi itu adalah jemaat iblis. Masalah generasi. Jadi kalian ini Jangan terlalu banyak memelintir ayat-ayat Alkitab kalau Bang Juma nggak ngerti artinya. Wahyu 3 nomor 9 itu loh. Wahyu 3 nomor 9 jelas sekali Dari mengatakan mana begitu. lah itu? Jemaat iblis itu, silakan kamu baca. Berani tidak kau Bang baca? Juma itu Berani nggak kau baca Wahyu 3 nomor 9? Itu nggak pas. Berani tidak kamu baca Wahyu 3 nomor 9? Berani nggak? Berani. Tunggu Berani biar saya baca. Ya coba. Ya silakan. Yang lain di bawah siap-siap tepuk tangan ya. Baca, kerasin. 1, 2, 3, baca. Wahyu 3 ayat 9. Baca dong. Nomor 3, iya. Silakan. Aku mengirimkan kepada kalian orang-orang yang mengaku dirinya orang Yahudi, padahal bukan, mereka berdusta. Mereka adalah umat iblis. Aku akan membuat mereka tersungkur pada kaki kalian dan melaku orang-orang yang berkuasa. Ini nyambungnya kemana? Orang-orang yang bukan Yahudi tetapi mengaku Yahudi, mereka adalah jemaat iblis. Udah kamu baca dalilnya itu. Itu konon ucapan Yesus di situ. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka sebagai orang Yahudi, tapi sebenarnya mereka bukan orang Yahudi, melainkan mereka adalah berdusta yang akan kuserahkan kepadamu. Jadi menurut Wahyu 3 nomor 9, orang Kristen itu jemaat setan. Mending kau nonton film Doti nanti tanggal 24 Juli. Karena ada cuma nonton sakit.
Aduh, lihatlah beberapa orang jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak, melainkan mereka adalah pendusta atau berdusta. Nah, kemudian Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 nomor 27-29, Paulus di situ mengajarkan bahwa Kristen sebagai Yahudi rohani dan anak Abraham rohani. Berarti kan Kristen ini adalah jemaat setan. Maaf ya, itu dalilnya. Itu dalil, bukan saya ngarang-ngarang. Kalau merasa tersakiti dengan dalil itu, bisa kok dirubah lagi nanti tahun depan. Coba kamu baca Galatia 2 nomor 27 sampai 29. Berani nggak kau baca? Apa yang dikatakan pendiri agamamu di situ? Kalian yang bukan orang Yahudi menjadi Yahudi rohani. Kok bisa? Gimana ceritanya Yahudi rohani itu? Hah? Inilah yang diterangkan di dalam kitabnya kamu sendiri, bahwa kamu adalah apa? Kamu adalah jemaat iblis. Topiknya aja, ini topiknya apa? Ya itu jemaat iblis. Dalilnya saya bacakan lagi deh. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, dalam mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Ayo, kamu keturunan Abraham dan berhak menerima janji dari Theos, dari Tuhan. Sedangkan di dalam Wahyu, Yesus konon diceritakan berkata dalam data nomor 9-nya, lihatlah beberapa jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka sebagai Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, ini yang dimaksud kalian. Kalian ini adalah jemaat iblis yang datang kepada Kristus, tersungkur di bawah kaki Kristus. Kalian jemaat iblis. Kembali ke topik lah, topiknya dari kesana kesini dari kesana kesini dong. Buat topik lah, topiknya apa diri kita berbincang. Jemaat iblis, siapakah jemaat iblis itu? Gimana? Udah makin larut ya, makin gila kalau Yang dimaksud jemaat iblis adalah non-Yahudi ngaku Yahudi. Sekarang siapa yang ngaku Yahudi? Islam atau Kristen? intinya kami nggak merasa itu Bang Juma. Ya terserah lu, derita lu merasa yang jelas kamu kena di situ kawan. Saya ulang lagi, siapa yang mengaku pengikut Yahudi atau ngaku orang Yahudi rohani, Islam atau Kristen? Apa? Abang ngomongnya apa? Lu cuma ngomong apa? Itu semua itu yang abang mau ngomongkan itu lampu yang ngomongmu. Dalilnya kurang lagi. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi, tetapi sebenarnya mereka bukanlah orang Yahudi, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di hadapan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Maksudnya di sini Yesus akan menyuruh orang-orang non-Yahudi yang mengaku Yahudi sebagai pembohong ini tersungkur di hadapan setan. Jadi mereka menyembah setan. Yesus menyerahkan kalian ini untuk menyembah kepada setan. Makanya kau disebut jemaat setan. Allahu Akbar, Masya Allah. Masalah generasi. Jadi siapa yang mengaku Yahudi, Islam atau Kristen? Kristen. Nah gitu, jadi jemaat setannya siapa? Jemaat iblisnya siapa? Kami nggak merasa cuma setan.
Saya ulang lagi, siapa jemaat setannya, jemaat iblisnya, sedangkan Anda sudah mengakui yang mengaku Yahudi adalah Kristen. Nah, kata Yesus, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Di mana Yesus mengatakan itu? Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3 itu kan cerita dari Wahyu, bukan Yesus. Masalah generasi teman-teman, masalah. Inilah yang Al-Quran ceritakan. Mereka ingin menipu Allah, mereka membuat makar, tetapi Allah membalas makar mereka. Inilah akibat makar kalian. Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar, ingin melakukan penipuan, tetapi apa kata Al-Quran? Sesungguhnya Allah membalas kejahatan mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya membalas kejahatan. Itu Al-Quran saya. Makanya saya sebagai muslim mengatakan sendiri, kita memang gangguan teman-teman, sabar ya, di tab-tab layar teman-teman ya, di tab-tab layar di share ulang, di posting ulang ya teman-teman ya. Jangan lupa lokolnya diklik, ayo digas. Kayaknya udah gangguan lagi nih sinyalnya nih. Bang Jumanya lagi habis paket, tolong isikan paketnya itu. Paketnya banyak, udah diisi 10 juta. Cuma sinyalnya di daerah itu lagi Itulah kalau terlalu tolong dicek ya, udah di bawah ya. ngomong kayak gitu paketnya habis. Jangan kasar bang, santai. Bisa nggak ngomongnya itu jangan kasar, kita santai, kita saling menunjukkan ajaran kita, bisa nggak bang? Bisa, siap. Oke, ya. Nggak mau terima habis paket. Ya. jaringan saya sudah lapis wifi di sini tapi nggak bisa. Nah, siapa yang mengaku sebagai Yahudi tapi bukan Yahudi? Iya, ini HP Korsbot semua ini ada 3, tapi nggak tembus-tembus. Memang jaringan kayaknya di kota ini agak tidak bersahabat dengan HP saya. Jadi ini, siapa yang mengaku jemaat Yahudi tetapi ternyata mereka bukan orang Yahudi, mereka adalah jemaat iblis. Pertanyaan saya, siapa yang mengaku Yahudi, Islam atau Kristen? Kristen bangku. Nah, Kristen. Berarti jemaat iblisnya adalah Kami ini Kristen pengikut Kristus kan. ya tadi dikatakan yang bukan Yahudi mengaku Yahudi itu adalah jemaat iblis. Nah, Anda sudah mengakui bahwa Anda adalah orang Yahudi. Yang bukan Yahudi ngaku Yahudi itu adalah jemaat iblis. Berarti Anda sudah mengakui Anda adalah jemaat iblis, kan gitu. Karena abang kan bilang Islam atau Kristen, ya Kristen. Ya udah pengikut Kristus kan. Nah, berarti jemaat iblisnya adalah Bukan nah, jemaat sekarang jemaat iblisnya siapa? Lah, yang bukan Yahudi ngaku Yahudi, yang bukan pengikut mengaku. Isi dulu paket dulu bang kalau ngomong kalau Kurang ajar. Paket kebanyak dulu. iya nggak 100 MB lagi tuh bang, 100 MB lagi nggak cukup lagi tuh bang. Ngoceh bentar lagi itu udah habis itu. Nenek mungkin peron ada. Masalahnya Masalah generasi. bisa aku nanya bang,
Kenapa ya ini? Padahal kita udah ketinggian loh padahal. Coba naik ke genteng bang, pasti bagus jaringannya itu. Aku udah di atas genteng ini. Saudara di kota mana? Coba bang. Kamu? Aku di Medan aku bang. Oh bagus jaringan memang kalau di Medan. Iya. Tapi aku cuman ngomong-ngomong kayak gitu aja nih. Kurang kalau soal tentang Alkitab aku kurang paham juga aku bang. Tapi paling tidak kamu jujur loh. Jarang lo dapet Kristen yang jujur mengakui kalau dirinya adalah jemaat iblis. Lucu kau bang, makin lama makin lucu kau bang. Tadi kau ngaku, gimana dong? Makin lama bang Juma makin lucu aja ya. Itu dalilnya karena ada tadi barusan. Aku bacakan sama kamu. Kan abang yang ngomong itu. Iya, dalilnya mengatakan jemaat iblis adalah yang bukan Yahudi mengaku Yahudi. Nah, siapa yang bukan Yahudi mengaku Yahudi? Anda bilang Kristen. Berarti jemaat iblisnya adalah Ya intinya kan abang yang ngomong kayak gitu ya. Kalau abang ngomong kayak gitu ya terserah abang. Kalau saya enggak merasa saya bang. Nah itu dalilnya ada. Ya terserah abang, kalau ada dalilnya abang itu ya terserah abang. Intinya itu aku nggak merasa itu. Iya, paling tidak kamu sudah tahu ternyata Kristen yang bukan Yahudi ngaku Yahudi itu adalah jemaat iblis berdasarkan Bible kan gitu. Karena Ya kan? imanku kuat, aku pengikut Kristus setia. Nah, jadi imanku kuat, gak bisa tergoyangkan. Kalau Kristus anak Maria kan penganut Taurat. Hah? Kalau sampai ke situ nggak tahu. Kalau Kristus anak Maria kan penganut Taurat dia. Kalau itu sampai situ nggak tahu, belum tahu juga aku bang. Nah, sedangkan Kristus yang mengajarkan untuk menjadi Kristen itu adalah makhluk yang keluar dari kuburan, itu beda. Makhluk yang keluar dari kuburan nggak ada. Loh, Udah aku baca pada dari Kejadian sampai ke Ulangan, Bilangan sampai Perjanjian Lama Baru nggak ada yang keluar dari kuburan. yang bangkit pada hari ketiga itu bangkit dari kuburan atau gimana? Hah? Bangkit dari kuburan? Iya, nah itu tahu, itu kau tahu. Iya, bangkit dari kuburan, bukannya lewat dari kuburan, keluar, bukannya keluar. Iya. Itu makanya aku bilang kau itu penyembah makhluk kuburan. Enggak lah. Orang yang masuk. Kan Yesus kami orang yang kan keluar dari bangkit. kubur kau sembah. Kan Yesus kami kan bangkit dari? Hah? Bangkit dari mana? Dari kematian. Iya, berarti keluar dari kubur atau bukan? Yesus kami bangkit dari kematian. Ya, kematiannya itu keluar dari kubur atau tidak? Yesus kami bangkit dari kuburan. Nah, berarti kamu penyembah makhluk kuburan, kan gitu? Enggak lah, kan dia kan udah di surga. Kan bapak kami kan udah di surga. Iya, tapi sebelumnya keluar dari kubur. Bapak kami udah di surga. Dikatakan di dalam Dalam mana? Galatia 14. Lalap. Sorry. Roma 14 nomor 9. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan dari kubur untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Berarti kau penyembah makhluk kuburan. Lah bebe. Aduh. Itu kalau disampaikan begitu marah. Enggak pernah aku marah.
Iya, enggak, yang lain ku bilang, Bang Suma ini Intinya- penghujat. Padahal kan faktanya yang gitu. Nggak ada penghujat, nggak ada. Intinya kami itu pegang teguh ayat-ayat Alkitab. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau takut akan Tuhan, maka tidak boleh Tuhan itu dikatakan mati dibunuh manusia. Betul? Mana ada? Emang Tuhan kami nggak ada dibunuh dengan manusia? Dia dibunuh sama tentara Romawi. Kan itu kan cuma disiksa, bukan dibunuh. Beda bang, dibunuh sama disiksa. Aduh bang. Mati ya. Jadi Yesus ini tidak mati, Kristus pun tidak mati. Kristus pun tidak mati. Makanya apa perkataan Yesus di kayu salib terakhir? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Eli Ya itu dibunuh kan? Enggak malah Dibunuh. Enggak. Jadi nggak mati. Enggak mati. Berarti nggak nebus dosa. Aduh. Kan Nggak udah mati ditebus ternyata dosa. Yesus, teman-teman. Kan udah ditebus dosa kami. Teman-teman, ternyata Yesus tidak mati di atas tiang salib. Cuman piknik aja di tiang salib dia Yesus ini. Nggak mati kan? Cuman tidur aja kali. Tidur. Makanya Tidur lawan. Tidur ayam. Makanya Bang Juma, cuman satunya saranku sama Bang Juma, lawanlah Edis TV, debat. Malah. Dompa lah. Nggak sanggup kan? Nggak sanggup Abang Juma kan? Tidak ada orang yang bisa berdiskusi dengan orang gila. Berarti kan Abang Juma yang nggak sanggup. Kenapa kan bisanya secara santai? Tidak ada orang bisa menghadapi orang gila, nggak ada. Jadi kan kita kan biar tahu mana yang pas diskusinya, mana yang enggak, mana yang dogma, mana yang enggak. Oke. Sekarang gini, menurut kamu Edis itu bisa baca Quran? Hah? Edis Kalau- bisa baca Quran, Edis? Udah selama 3 bulan ku ikutin Abang Edis TV itu, ya kalau saya lihat itu ya bisa. Kayak udah dipahami. Kena tipu sampean. Edis itu tidak bisa baca Quran. Kan kalau baca enggak, tapi kan dalil-dalilnya kan ada semua dianya. Loh, dasar untuk paham sebuah buku itu harus bisa baca. Gimana sih? Bisa ndak orang memahami sebuah buku tanpa bisa baca isinya? Makanya dulu Bang, buktikan dulu. Enggak, aku tanya dulu. Kan udah aku bilang tidak ada orang gila yang bisa hadapi tidak ada orang bisa berdiskusi dengan orang gila. Itu namanya bodoh. Diskusi dengan orang gila itu bodoh namanya. Kamu mau nggak diskusi dengan orang gila? Aku tanya dulu kau. Ya enggak lah. Mau nggak? Ya ini makanya. Habis itu kau suruh saya diskusi dengan orang gila. Bagaimana saya ceritanya? Ente ini lucu. Jadi kok Abang Edis kok bisa paham dia tentang kayak gitu semua? Nah, sekarang saya minta kamu jangan ikut-ikutan gila. Kutanya dulu, apakah kau ikut gila atau tidak? Kutanya dulu, bisa tidak seorang yang tidak bisa membaca buku matematika menjelaskan matematika? Bisa nggak? Hah? Bisa menjelaskan buku matematika, tapi bisa matematika. Nah, sementara dia tetapi bisa ndak seseorang itu menjelaskan sebuah buku sementara dia tidak tahu baca isi buku itu? Bisa nggak dia jelaskan? Ya nggak bisa lah kan, harus dipelajarin dulu. Nah, itu pintar. Edis tidak bisa. Dia membacanya aja nggak bisa.
Kan tapi kan dia kan 13 tahun dia belajar. Nah, itulah aku bilang, bagaimana ceritanya kamu bisa ditipu, mengaku 13 tahun dia belajar Quran, tapi dia tidak bisa baca. Gimana coba? Bisa enggak? Ada orang mengatakan saya bisa menguraikan isi komputer tersebut, tetapi dia nggak bisa membedakan mana mouse, mana keyboard, mana CPU-nya dan seterusnya. Habis itu dia ngaku, saya ini ahli komputer. Dan Anda percaya, berarti Anda ikut gila. Kayak gini loh Bang, contohnya ini. Ini ada adik saya yang umuran 5 tahun, tapi mempergunakan HP, taunya dia nonton YouTube. Oh beda HP. Ini Al-Quran bro. Ini Al-Quran bro, bukan HP. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Iya. Beda. Kalau adekmu itu terkait dengan HP, Edis juga bisa. Adekmu bisa buka bisa lihat Facebook, bisa lihat video. Edis juga begitu. Dia bisa buka Al-Quran, dia bisa tahu ini surah ini surah ini. Bisa. Tapi dia tidak tahu isi kandungannya. Coba adekmu tanya, apa kandungan HP? Ya, intinya kan dia kan bisa nonton. Tak bisa. Intinya kan adekku kan bisa nonton Pikachu. Nah, sama Edis itu. Intinya Edis kan bisa ngaku-ngaku bisa baca Quran. Dibukanya Quran itu kemudian. Tapi isi dalamnya tahu nggak? Nggak tahu isi dalamnya. Terus kita mau disuruh. Kalau dia itu. Tapi gini loh, Bang. Tapi kan kalau kalau ku ikutin dia kan, kalau sering live dia ku tonton. Tapi masuk akal semua gitu. Kadang kan masuk akal gitu. Contoh ya. Contoh kasih satu. Ketika dia membahas Al-Quran yang masuk akalmu itu yang mana? Coba. Kalau di situ nggak nyampe. Materinya apa? Nggak nyampe aku ke situ Bang. Iya tadi katanya dia masuk akalmu gimana sih? Edis itu hanya bisa menipu orang bodoh. Kalau orang pintar tidak akan ada pernah bisa ditipu. Sekarang begini, bagaimana mungkin kami umat Islam mau percaya kepada orang yang buta Quran? Bang Jum, kalau Edis TV bahas yang kayak gitu, dia bisa, semua bisa dia. Tapi kalau Bang Juma ngomong ke Bibel, kadang kebanyakan nggak masuk akal yang abang bilang. Contoh tadi Wahyu 3 nomor 9. Lalap Wahyu terus. Jemaat iblis itu adalah itu cuman contoh. Wahyu 3 nomor 9. Jemaat iblis itu adalah orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi. Dalilnya ada. Ya kalian lah itu. Siapa lagi? Bang Jum, jangan sering minum kawa-kawa, makanya jadi jemaat iblis abang bilang sayanya. Ya iyalah, jemaat iblis itu yang bukan Yahudi ngaku Yahudi berdasarkan dalil Bible kan gitu. Kalau jemaat iblis itu salibnya itu yang ke bawah. Ya sama aja, orang Yahudi katanya, tapi bukan orang Yahudi. Nah itulah jemaat iblis. Anda orang Yahudi nggak? Orang Yahudi aku Bang. Nah itu kamu mengaku orang Yahudi. Sekarang Yakub itu kan memiliki 12 anak. Kamu dari keturunan mana? Kamu dari suku mana? Suku mana? Kita ini dari suku Israel. Kalau kita buat siklus dari zaman dulu, aku ini kan orang Bang. Aku ini orang Batak. Dari mana cucunya Yakub orang Batak? Aku orang Batak. Tapi kalau kita buat turunan silsilahnya itu nyampe gitu. Nyampe dari mana ke mana Batak nyampe ke anak Yakub? Coba. Dari mana coba? Ada silsilah. Ini jemaat iblis. Ini jemaat iblis ini. Itulah yang disebut tadi. Anak Yakub. Ada rupanya cucunya Yakub di situ Morang. Batak rohani Gurunda. Apa?
Batak rohani. Batak rohani. Bagaimana ceritanya? Gimana ceritanya orang Panjang ini Batak? Panjang itu. Nah, coba kau sebut silsilahnya gimana? Jadi kalau ku ceritakan itu Sebutlah coba. panjang itu loh Bang Jo. Sedikit aja. Silsilahnya di mana? Datang ketemunya itu di mana? Coba. Nggak nyampe akal Bang. Yakub. Nggak nyampe akal. Kemudian cuman berbicara silsilah pun Yakub. Setelah Yakub siapa nama kakekmu? Panjang itu. Ninggolan. Setelah Ninggolan siapa? Perlindungan. Setelah Perlindungan? Perningotan. Perningotan. Setelah Perningotan? Perluasan. Perluasan. Setelah perluasan? Penyempitan. Pergeblokan yang terakhir. Aduh, parah ini parah. Itu ya kesimpulannya itu ya saudara ya, bahwa berdasarkan dalil Wahyu 3 nomor 9 ternyata Kristen yang mengaku Yahudi itu adalah jemaat iblis. Sepakat ya? Oke Bang Juma, mudah-mudahan panjang umurmu Bang Juma, sehat kau selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bah, Tuhan Yesus. Jemaat iblisnya lagi berkhotbah. Aduh, jemaat iblisnya ujung-ujungnya mendoktrin. Bagaimana ceritanya Kristus bisa jadi Tuhan? Yahudi pesek, Tuhan Yahudi lagi pesek. Aduh, gimana ini teman-teman? Ternyata saudara-saudara kita ini jemaat iblis. Ya, terus Sar. Selamat pagi, bro. Terus Sar, selamat pagi. Terus Sar. Udah nggak ada. Oh, kirain masih ada. Oh, sinyal. Ya, Dul. Selamat pagi. Dul. Coba. Duh. Wah, banyak yang minta naik. Wih. Biasanya kalau bersini itu Ya, story. Selamat pagi, story. hampir Story, selamat pagi. Kang hampir saya ketiduran di bangunan. Oh. Tadi malam juga lucu kan ya. Tadi malam atau kapan itu ya? Masalah apa itu? Lu ketambunan Roh Kudus, Ibu Tuhan, apa istri Tuhan? Itulah Tuhan Kristen Ibu. ya, itulah Kristen yang sebenarnya. Wah. Iya betul. Mereka yang lainnya ini cuma pura-pura nyamar-nyamar Yahudi kan, nyamar-nyamar Islam gitu. Ya. Kalau lu gak punya jati diri, berani dia. Lebih bagus ya kan Bang Andi? Ya pastinya dia minum air cucian luga, cucian kaki si luga, minum itu. Viral loh itu. Luga besar sekali kepalanya ketawa. Wah, betul katanya, betul. Dia angkat sama Banjuma, semakin naik dia. Dan memang sejatinya Kristen harusnya begitu. Ikuti lugat Tambunan. Tapi ada lagi yang lebih parah, Gurunda, ada yang mengaku Tuhan. Pak Denny itu mengaku Tuhan dia. Iya. Pak Denny mengaku Tuhan. Rasa lah beneran.
Dilantik langsung sama Yesus katanya. Yesus, Benar, serius mengaku Tuhan. Baik. Baik. Ada juga tiap sering berkomunikasi dengan Yesus. Ibu siapa itu? Ibu kemarin itu? Kang, siapa namanya ibu itu, Kang? Apa? Sering berkomunikasi dengan Yesus. Iya, saya namanya. Dalam mimpi dia ketemu Yesus, dia bersujud di kaki Yesus. Terus Yesus berkata, "Aku angkat kau jadi anakku." Jadi dia mengaku anaknya Yesus. Makin parah mereka ini. Tuhan rahasia. Kono menderita nih. Baru nih Yesus ya. Ya itu bro. Laban Raulu Lagi peolo. Garambang. Ini tidur. Iya kan kasih. Ada banyak yang aneh-aneh. Sejak nggak ada Banyu banyak yang aneh-aneh. Bro. Leluasa beli mereka ya. Iya. Leluasa. Mumpung Bang Suma jarang live katanya. Ayo naik semua model-model yang lain. Oten-oten yang model lain naik. Kalau saya kan Gurunda, besok jadi OTW Gurunda. Belum kayaknya Kang. Ke Pekan. Belum ya? Belum kayaknya. Rencana mau ketemu wali kota di sini. Mantap. Kalau jadi. Dibikin videonya Gurunda. Tadi ketemu dengan teman-teman. Insya Allah. Ketemu dengan teman-teman yang ada di Duma ini. sayang itu kalau nggak ketemu adek Roy itu. Luar biasa. Udah Ya telepon sudah kah? janjian kan dah. Oh udah janjian. Tadi WA. Iya. Kasih tahu Kiranti bilang titipanku tuh baju sama dia. Oh iya. Siap. Anu kah? Baju dari Polda kah? Iya. Cici. Mau jadi gadungan itu kali. Di Skribo. Seragam? Jatan ras. Sekalian aja baju PDH. Jangan enggak lah. Saya kan di atas dari segala. Oh, baju PDH nanti Bang Andi sambil bawa peluit. Gadungan serigala nyamar domba. Kan saya Bukan kan murid ngaku murid. saya kan udah selesai Mi. Masa balik lagi jadi anak-anak. Iya tahu. Udah pensiun dia. Iya. Masa dinas udah lewat ya. Udah lewat. Kalau bos kayak yang di situ calon nomor 1 dia ada. Serang mudah-mudahan. Masa sih? Iya saya dengar. Informasi dari mana? Dengar dari ADC-nya. Hah? Iya, mudah-mudahan doakan untuk kalau sholat kita doa. Boy. Lagi viral dia itu, lagi viral dia. Jadi dia jadi calon 01. Contoh percontohan Polda seluruh Indonesia dia. Kemarin diundang beberapa televisi. Masya Allah. TV nasional yang undang beberapa dia. Oh. Masya Allah. Semoga doa kita Amin. kan beliau bisa jadi 01 kan ya. Betul. Kalau sampai beliau jadi 01, saya usulkan Pak Bom jadi polwan. Kok polwan? Kan laki-laki Pak Bom Gurunda. Kan duit Iya, disuruh daftar aja. Disuruh aja daftar. Iya. Lu cerita kalau Nggak mungkin juga diluluskan. Yang penting dia daftar dulu. Iya daftar dulu. Dandanin dulu pakai gincu. Masuk lagi Pak. Dikasih mirror semua mukanya kayak badut.
Nggak usah lolos, disuruh aja berbaris gitu loh sama cewek-cewek perempuan berbaris. Baru dia disuruh pakai kutang juga, jangan pakai baju, kelihatan pusarnya kan. Baru berbaris, pakai celana bola, pakai kutang, baru sepatu futsal. Nah, Baru bawa kunci dongkrak. ya, kunci dongkrak tangan kiri cangkul ke tangan kanan. Kata pelatih, orang gila mana ini? Suruh daftar polwan, suruh baris berbaris, baru suruh latihan renang, ikut tes renang juga. Baru dia bilang, baru dia bilang begini, sejak Banyu Mak jarang datang ke Komalku, sepi tidak ada koin. Kalau Banyu Mak datang banjir koin. Ini Gurunda nih. Ya, dia ketawa ya. Jangan. Enggak apa-apa, bukan di foto doang. Allahu Akbar. Dia japri saya, dibilang saya penakut gara-gara kemarin itu kan. Dia ke Komalnya Dalbo, saya datang hantam rahangnya, marah dia sampai dijapri, dia ngamuk-ngamuk. Aduh, bom. Karena dia buka Komal, nggak ada lagi pengunjungnya, paling 2-3 orang gitu. Nyanyi lah dia, kayak orang gila. Masih ada tahu, masih tembus 300. Apa kalau 300? Pingin sekali saya datang di Komalnya. Dia punya juga channel YouTube mati, gak ada nonton. Channel YouTube-nya mati, gak ada nonton. Masa? Iyalah. Oh ya? Iya, siapa yang nonton? Oh, kasihan. Kemarin dia sempat menghujat si Edis, ngejelek-jelekin si Edis kemarin dia. Gara-gara Edis kabur penontonnya. Iya. Penonton sama donaturnya kabur ke Edis semua. Lari ke Edis semua. Oh, kodong. Jadi dia tidak dapat donatur. Kalau Edis live kan semua lari ke situ penontonnya. Ngamuk-ngamuk dia. Apa kau itu? Apa ini? Ya, itu jelek-jelekin lah. Kayak topi merah. Ngapain nonton Banjuma? Mana nonton saya? Kayak gitulah si topi merah. Manusia menabi itu. Iya, manusia menara siar. Ini Lengloy ini Muslim apa Kristen? Lengloy. Ayo, Lengloy. Jadi rencana di Jakarta tanggal 78 ya. Tanggal 78? Tanggal antara 7 atau kelihatannya kena. Iya. Dan saya berkabar nanti berkabar. Iya Pak. Kalau bisa jangan cari tempat terlalu macet belah, susah. Apa ada atau sudah ada Mi? Paling di Casablanca. Paling area situ kan. Daerah situ lagi. Iya. Cari apartemen yang agak mahal toh. Iya betul. Situ banyak hotelnya itu. Kali-kali. Di situ mau nggak apa-apa Bang. Di situ mau gabung-gabung sama Nana. Cari di situ. BK-nya Haji. Iya. 1 bulan dia tuh. Dia jalan kaki ke 1 bulan kan. Iya. Kemarin dia WA Kak. Katanya mau datang Om. Tapi kan belum ada Pak Arif. Dong. Nanti bisa main-main. Gitu.
bilang Oh, awas. Nabi Iya, Aki. iya, saya bilang awas kok, terpengaruh kok di situ, ku datangi kok. Tidak Ji Om. Mendengar di dia itu kurang. Mendengar jadi ya. Kita nak kita. Iya. Tidak ada mika pasien ini mau dilas kepalanya. Tidak ada nih kayaknya. Banyak yang minta naik. Sia-sia tapi nggak itu tahu alat Muslim las di bawah. apa Kristen. Suruh naik tapi suruh nyanyi. Suruh hafal Pancasila dulu. Ya, coba. disapa satu-satu Bang Andi. Tapi versi bahasa Bugis kan dah. Iya coba. Yang baru naik silakan berbicara. Suruh bahasa Pancasila tapi pakai bahasa daerah coba. Enggak berurutan. Misalnya 3, 1, 5. Nah gitu. Bush, ada Tuhan yang masuk koma lah. Masya Allah. Dolang. Mana engkau? Tuh baru rusak. Astagfirullahaladzim. Memang betul kata Bang Handi ya. Banyak orang sakit sejak saya jarang main. Ya enggak ada kira. Bebas dia berbuat. ada yang mengaku Tuhan, ada. Weh, setan dari mana? Hei, yang mau bicara silakan, yang baru naik bicara kok. Weh, Wih, kenapa ada Tuhan mengorok? Tuhan model apa ini? Anak durhaka. Tuhan makan nasi goreng tuh. Aduh, bahaya ini, si Tuhan. Waduh, lagi berenang dia kayaknya malam. Ya, Tuhan. Aduh. Hantu. Ya, Sam. Selamat pagi, Sam. Kepencet bang. Kepencet. Sorry bang. Gak apa-apa ya saya, santai aja. Ya, Tuhan. Aduh, namanya ini banget. Siregar ini, Pak Siregar. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Tuhan ya bang, lari bang. Ngorok dia, Tuhan tidur. Tuhan tidur di komal. Oke bang, aku 5 aja bang ya. Ya, Randy. Selamat pagi, Randy. Halo, Randy. Kayaknya udah pada tidur mereka ini dari tadi minta naik. Tapi di setiap komal udah 2 hari ini sepi terus Gerunda. Hotelnya udah pada tobat kali. Tobat ya. Ya. Yang mudah-mudahan aja lah. 583. Waduh. Halo Bang Zuma, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang.
Iya lu. Ya. Aku mau nanya bang, apakah di Al-Quran ada Abang Muslim apa Kristen bang? Bang, abang Muslim apa Kristen? oh, saya Kristen bang. Waalaikum. Ya, silakan. Gini bang Juma, boleh belajar kan? Ya, boleh. Gini bang, apakah ada di Al-Quran tentang penciptaan alam semesta bang? Ayatnya bang. Ada. Coba tunjukkan bang. Soalnya dari kalau aku bilang nanti Apa itu bang? ajarinlah bang lah dulu. Ya, apa yang Anda ingin tahu dalam Al-Quran? Tentang penciptaan alam semesta bang. Tentunya bumi. Apa ada di Al-Quran bang? Ada. Pencipta langit dan bumi menjelaskan tentang bagaimana menciptakan. Ya coba tunjukkan bang. Al-Quranul Karim. Misalnya di dalam Al-Quran surah An-Nasiyat menceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Lalu dikatakan Allah menyempurnakan ciptaannya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Lalu kemudian Allah menciptakan terjadinya siang dan malam. Wa ghatasha lailaha wa akhrajaha duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan kemudian alam semesta ini dihamparkan oleh Allah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Lalu kemudian Allah memancarkan air dan juga Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa al-jibala arsaha. Dan gunung-gunung kemudian dipancangkan dengan kuat oleh Allah. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Dan kesemuanya ini untuk kesenangan makhluk manusia dan untuk hewan-hewan ternak. Itu. Lalu kemudian setelah itu Allah menjelaskan faiza ja'atit tammatul kubra. Di akhir kehidupan yang telah diciptakan ini Allah mendatangkan malapetaka besar berupa hari kiamat. Seperti itu. Ada apanya bang? Tahap-tahapnya bang. Contohnya seperti ini gitu bang. Pertama langit dan bumi gitu bang. Kalau ini kalau di dalam Bible itu nggak bisa dijadikan sebagai acuan. Iya bang, makanya Kenapa? saya, Karena bertolak belakang dengan sains. Ya. Iya, makanya saya baca di Bible kok beda sama akal sehat saya, kok bertolak belakang. Seakan saya bingung. Makanya saya tanya Bang Juma, apakah di Quran ada tentang itu juga yang masuk akal? Yang saya tanya sama Bang Juma. Ya. Kalau di Al-Quran tadi jelas itu Bang, yang saya jelaskan itu Ada dalilnya Bang? tidak ya Al-Quran surah An-Nasiyat itu jelas itu. Al-Quran surah An-Nasiyat dari ayat 27 sampai ayat 34 itu membahas tentang proses penciptaan alam semesta yang bertalian kemudian dengan sains. Itu dalam perspektif Al-Quran. Contohnya Jadi, Bang ya. Halo Bang. Dalam kitab Iya, halo. dalam Alkitab kami kan Bible itu diciptakan dalam kitab Kejadian. Ya kan Bang? Iya. Kitab Kejadian, langit dan bumi diciptakan pada hari penciptaan akan gitu Bang. Iya. Sedangkan bintang berarti termasuk matahari kan, gitu kan Bang? Matahari kan bintang. Iya, kan, Bang? betul. Bintang diciptakan. Iya, bagian daripada Langit lainnya diciptakan pada hari keempat. Mana bisa mungkin bumi tercipta tidak ada pusat tata surya kita matahari. bintang. Iya. Kan gitu Bang. Betul. Bang, menurut Terus akal sampai
Ya tidak mungkin. Yang kesalahan fatalnya itu ketika dikatakan ada siang dan malam, sedangkan tidak ada matahari. Sedangkan untuk menentukan siang dan malam itu harus ada matahari, nggak boleh tidak. Matahari yang harus menjadi acuannya. Iya. Karena matahari adalah pusat kita, pusat cahaya kita. Ya. Itu kan di luar matahari bang, planet-planet lain, kan gitu bang. Menciptakan sehat. Iya. Nah kalau di Al-Quran itu tidak bertentangan dengan sains. Seperti yang saya jelaskan tadi, antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah penciptaan langit yang telah diciptakan, yang telah dibangun oleh Allah? Itu ada ayat-ayatnya bang. Nah kalau di ayat 2 masa pertama Allah menciptakan. Ya, alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang. Iya bang, betul bang. Itu diperkirakan oleh ilmuwan sekitar 13 miliar tahun yang lalu. 14 miliar tahun lalu. Nah, bukti teori ini ya adalah gelombang mikrokosmik di angkasa dan juga dari meteorit yang dipelajari oleh orang-orang yang mendalami tentang sains akan penciptaan. Jadi awalnya itu ketika dikatakan dalam Al-Quran dukkan, ada kata dukkan di sana, itu berarti berbicara bagaimana Allah menciptakan adanya awan debu yang terbentuk dari ledakan yang ada, terdiri dari hidrogen. Kemudian hidrogen sendiri kan kita tahu merupakan salah satu merupakan unsur pertama yang terbentuk ketika dukkan berkondensasi sambil berputar dan memadat. Nah, ini sesuatu yang dijelaskan oleh Al-Quran sesuai dengan surah An-Nazi'at yang saya katakan tadi. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Itu tahap yang pertama, penciptaan alam semesta. Kemudian di ayat yang kedua di masa penciptaan kedua kan ada 6 masa tuh. Itu yang pertama yang tadi. Masa yang kedua diterangkan di dalam Al-Quran di surah yang sama, An-Nazi'at di ayat 28. Kata Allah, rafa'a samkaha fasawwaha. Nah, di sini di masa kedua di ayat ke-28 itu terdapat kata meninggikan bangunan dan menyempurnakannya. Kata meninggikan bangunan ini itu disemisalkan dengan alam semesta yang mengembang sehingga galaksi-galaksi saling menjauh antara satu dan yang lainnya. Dan kemudian langit ini menurut pandangan kita dan itu berkesan dengan sains, itu akan terlihat nampak jauh sekali, nampak tinggi sekali. Jadi Al-Quran itu tidak pernah keliru menjelaskan hal-hal tersebut. Jadi mengembangnya alam semesta itu adalah lanjutan dari teori Big Bang. Jadi pada dasarnya Big Bang itu bukanlah sebuah ledakan dalam ruang, melainkan proses proses pengembangan alam semesta yang kita diami sekarang ini dengan menggunakan perhitungan efek Doppler yang sederhana. Dan itu hanya bisa diurai kemudian oleh orang-orang yang mendalami tentang hal betul. Nah, itu yang diterangkan dalam Al-Quran pada fase kedua. Rafa'a samkaha fasawwaha. Jadi tidak bertentangan dengan sains. Kemudian pada masa ketiga di ayat 29 dikatakan wa aqtasa lailaha wa akhraja duhaha, kata Quran. Pada masa ketiga ini Al-Quran menjelaskan seirama dengan pengetahuan yang ditemukan kemudian oleh para ilmuwan. Di situ Allah menyatakan bahwa Allah menjadikan malam yang gelap gulita dan siang yang terang benderang. Jadi ayat ini oleh para ulama ditafsirkan sebagai penciptaan matahari sebagai sumber cahaya dan bumi yang berotasi kemudian sehingga siang dan malam itu ada. Pembentukan tata surya itu jelas perkiraan para ilmuwan seperti pembentukan bintang yang relatif kecil dan seterusnya. Jadi prosesnya sama seperti pembentukan galaksi yang diterangkan kemudian di ayat-ayat sebelumnya.
Jadi matahari sebagai sumber kan semua unsur yang ada di bumi. Itu di SMA. Kemudian Al-Quran bukan superkontinen. Jadi masa di mana apa yang diurai oleh alam semesta itu tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Begitu juga sebaliknya. Apa yang diuraikan oleh alam semesta terkait dengan sains tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu pada masa keempat. Memang sebagian orang akan heran terhadap Al-Quran ini karena Nabi Muhammad tidak pernah mendalami materi-materi tentang bagaimana alam ini tercipta, apa yang terjadi kemudian. Tapi ya alhamdulillah kami sebagai seorang muslim bangga dibandingkan ketika kami membaca kitab Kejadian, ya itu sangat-sangat bertentangan dengan alam semesta. Yaitu hari pertama, masa kedua, masa ketiga, masa keempat, sampai masa keenam itu Al-Quran runut menjelaskan itu, dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan, gitu loh Bang. Iya Bang, apakah sampai di situ aja ya. Bang, apakah ada ayat-ayat yang semua itu dia pelajarin dulu Bang? Ada Bang. Al-Quran surah An-Nasiyat ayat 27 sampai data nomor ayat 33. Ayat 27 sampai 23 Bang. An-Nasiyat sampai ayat 33. Iya betul. Dia kepelajaran dulu Bang, nanti kalau memang itu yang paling masuk akal Bang, dia mutat saya Bang. Menjadi mu'allaf. Insya Allah. Iya. Abang orang Medan? Iya Bang, soalnya ini kutanyakan Bang sama yang lebih tahu lah, yang sekolah-sekolah itu, yang sekolah tinggi. Gak usah dibilang nama ya Bang ya. Iya. Gak ada jawaban yang pas. Pusing saya. Oh. Iya. Dipelajari aja itu Bang, insya Allah akan ketemu. Dimana makanya para An-Nasiyat ayat 27 sampai ayat 33. Lalu di mana lagi Bang? Al-Quran surah, termasuk diantaranya Al-Quran surah Fussilat. Apa Bang? Al-Quran surah Fussilat ayat ke-9. Ayat ke-9 sampai? Iya. Itu diterangkan segitu aja. Oh, ayat ke-9. Jadi iya. Ayat 10 juga menerangkan itu. Pokoknya Fussilat, pelajari aja Al-Quran surah Fussilat dari ayat 9 dan seterusnya. Anda akan ketemu di situ. Intinya di Al-Quran itu tidak ada pertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ketika Al-Quran berbicara mengenai proses penciptaan, tidak ada yang bertentangan dengan dengan ilmu pengetahuan. Oke Bang, kita tahu nanti Bang. Iya. Kapan-kapan kalau sudah saya tahu bisa naikkan Bang. Bisa. Oke Bang. Bisa. Terima kasih Bang ya. Oke. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Oke Bang. Cekrudet. Cukurukuk. Ini pertanyaannya. Tenang. Cekrudet. Ayo, Oten naik lagi Ten. Allahu Akbar, Masya Allah. Sibuk kayaknya Gurunda dari pagi ya? Iya.
biasa cari nafkah di kampung orang jadi perantau kan gitu. Kalau nggak gayung gimana mau ini? Ya betul. Harus gayung becak bang. Namanya di rantau kan. Ya di rantau juga kalau ketemu wali kota mah itu rantaunya rantau. Aduh bener. Kalau si Ruga di rantaunya itu gitar lagi, lampu merah lagi. Gitu ya. Iya, temannya Bang Handi itu, Bang Handi isiin dong kuota. Bang Handi jadi sasaran. Siapa? Si Ruga. Oh, si Kristen sejati. Tadi dari pagi rame terus Oten mah. Cuma ya gitu-gitu aja Otennya Gunda. Yang biasa longor-longor yang naik tuh. Yang ilmu nipunya rendah. Gak terlalu menguasai ilmu nipuan. Belum lulus jadi pesulap. belum lulus jadi penipu. Iya. Bang Handi tidur, Bang Handi. Ya, Andri, selamat pagi Andri. Andri. Tinroi cakarut di timuna. Tania matana cakarudo. Matana mapidi-pidi mupi matana makapido. Tapi matinro ni timuna. Dia lagi ada timuna nataro. Mohon tadi teh tos kaditu tadi teh cuma ente papandak sareng jalmina gurunda tadi teh kan usaha we kaditu tadi teh. Iya ini roaseng. Dia lewat bicara nasaba migalade lema kerbau pendek nanre jadi. Atau tadi desi segala timuna kido. Mohon tadi teh ka kampung. Make senal arek mental. Njak timuning di sileuleung tadi teh. Iya. Nasaba lisu kampona dina lo si lisu balu warisan lomi panga manu. Cobing kan dijajakeun anjing atunya mun kitu mah. Cocok. Ini roasing ya. Li semit tomi kampung lo pangamanu. Seueur. Manuk buri. Sumun. Kecang namanya gitu. Tania foto je tania manu masyarakat biasa na panga manu na pa RT. Bingung saya mau masuk. RT napa? Sunda udah akang. Aku wong Jawa wae. Ngono sing diomong ke Gurunda yo ngono kuwi lah pokoke yo. Para dulur sedaya. Cayu. Yo cocok. Cocok lah dek ni masih tu lembok. Me gani tahu nasalin na to malah soluna. Ya merona jama pangamanu kumuni. Ya pinamanya matinro na kupura pangamanu na tetangga. Bah. Manraseng ko tayo. Mohon otente boleh. Musuh ya semanu duka. Suara kokok. Suara kokok. Aduh. Masuk bolu nak setawe. Aduh kasih.
Allahu Akbar. Wakoniro kapa di wa lo ni kapang anu malosu-losu ni kapa matiin ro kesipa. Apa di foto nah. Tadi telat translate-nya. Manu cucuk rowo sing coba buntute. Sing edan. Iki kawan iki sopo kawan. Monitor kawan. Kawan. Kayaknya pada tidur ini mah. Woi. Pergi langsung dia. Kaget dia, Bang. Halo Om. Om. Ya Om. Om. Lah, kau naik gitu nggak ngomong Bang? Ngomong lah kau kalau naik kan. Aku mau nanya saudara-saudara. Kira-kira Tuhannya Pak Bom kalau dia hidup di zaman sekarang main HP juga nggak? Main. Kan manusia Guru. Misalnya dia mau hubungi Yohanes atau mau hubungi Andreas atau Filipus, beda kampung, pakai HP nggak kira-kira? Harusnya sih pakai manusia soalnya malah bisa jadi pargoy. Ceprian. Hah? Misalnya Yohanes nelpon kepada Petrus, Tuhan lagi pingin makan coto Betawi itu gimana dong? Ya udah kamu tanya aja dulu di sana, teleponlah sekarang. Halo Tuhan, selamat pagi. Jadi nggak sebentar siang kita makan. Sepupu Tuhan ikut nggak? Si siapa? Yohanes. Entahlah. Kalau ibu Tuhan ikut nggak? Ya ibu Tuhan mungkin, tapi kayaknya dia masih mau masak itu. Ya, Kang Dinda Alif kalau dia hidup di zaman sekarang ya. Iya, Tapi susah Bang. Yohanes susah. Aku lagi susah ini. Soalnya motorku mogok udah 2 bulan ini nggak pernah narik. Ya udah suruh aja Tuhan kita naik ojek. Bisa aja terjadi kayak gitu kan ya? Bisa jadi. Betul nggak? Grup WA. Nah, terus kalau misalnya macet. Kok Tuhan kita kok ini terlambat kira-kira dia datang? Enggak lah, kalau macet dia akan jalan di atas mobil. Ini parah nih. Bukan jalan di atas air, jalan di atas mobil. Ya Allah ya Karim. Apa yang terjadi sekiranya itu ada pada zaman sekarang ya? Tapi bisa jadi Guru pas akhir zaman Yesus turun kedua kalinya Nabi Isa. Itu gimana itu nanti kondisinya tuh? Oh kita sudah nggak ada yang menemui mereka ini kan orang-orang celaka aja ya. Itu nanti kan akan kembali kondisinya ke zaman dulu. Teknologi itu sudah Jahiliyah. tidak ada. Tidak Makanya ada. kan Rasulullah berpesan memanah, berkuda, berenang. Karena itu nanti senjata yang akan digunakan. Teknologi nanti semua akan punah. Oh berarti udah sempat pakai HP dong ya? Bubar gak jadi. Jadi kalau hidup di Indonesia dia makan soto Betawi, coto Makassar, empek-empek Palembang, ya kan ya? Es dawet. Tapi katanya makanan pertama yang mau dicicipi nasi liwet katanya Guru.
Bukan ikan goreng, bukan. Bukan nasi liwet. Oh, Kan, ini ada yang baru naik dulu ini, tak sapa dulu. That's right. Halo, monitor. nasi balik. balik. Halo malam juga Balik. dan Balik buto. Iya, malam bang. Tadi boleh sebelum ke Al-Quran boleh ke hadis dulu gak coba di dalam Bukhari 3068 tentang masalah-masalah yang sama dengan sains dulu deh sebelum ke Al-Quran. Coba boleh di hadis Bukhari 3068 dibuka. Saya nggak ada kitab hadisnya di sini bang. Lupa saya lagi di luar kota masalahnya. Oh, Bisa dibacakan nggak? iya di situ dijelasin. Ini saya belum bisa on cam nih. Iya. Kalau saya narasi sendiri kan gak enak, nanti dibilang menghujat. Mendingan kan pakai data. Enggak kok, kami sudah maklum kalau orang Kristen bahas hadis itu lucu. Nah, sekarang gini. Tentang wanita yang sedang haid. Lebih mengerti. Ya coba dijelaskan di dalam Bukhari 3068 atau dari Ustadz Alif yang menjelaskan coba. Oh, bukan Ya, bukan Anda- itu masalahnya. Sampaikan dulu apa yang bermasalah. Jangan suruh kami menjelaskan. Ya udah. Supaya kami tahu di mana letak masalahnya, di hadis atau di kepala Anda kan gitu. Jangan malu Juma, jangan malu. Jadi Ya. itu di situ Oh enggak mungkin kami malu tentang agama kami, enggak mungkin. Gimana? Ayolah, coba Ustadz Alif coba bantu on cam buat nunjukin datanya, biar enak gitu dibaca sama yang di bawah. Ya Anda lah kan kalau berbicara mengenai hadits itu, kalau berbicara mengenai hadits, apalagi sampai mengkritisi hadis, orang itu harus sudah bisa paham tentang asbabul wurudnya dan seterusnya. Ya, saya Coba Anda tahu, uraikan ke kami ingin tahu gitu loh. Makanya saya Ya mau silakan jelasin. asbabun nurutnya. Iya, udah. Silakan. Lu kok minta penjelasan? Loh kan Anda yang paling benar. Kok pindah? Anda lah yang jelas. Loh, Anda lah jelaskan. Saya udah bilang, saya lagi di luar. Saya nggak bawa kitab hadis di sini. Beda kalau Anda membahas tentang Quran. Ini kan ada teman-teman. Nah, silakan Anda jelaskan ke kami. Ada teman-teman yang lain. Tadi kan Anda bilang. Ya udah, kamu bacalah, kamu terangkanlah kepada kami gitu loh. Silakan. Jangan malu, Juma dibuka. Saya kok jadinya kemalu? Yang malu itu Bibel. Harusnya Anda yang malu. Anda yang kalau bahasa bawa kita. ya, Anda yang baca lah. Mau baca nanti dibilang menghujat, nggak enak. Walah. Oten. Juma tahu sendiri kan. Tasmu gimana? Ini Paling pintar. jadi nggak ini? Ditungguin loh. Di sini ada Ustadz Alif nih, mungkin lebih berpengalaman bahkan lebih mengerti tentang hadis. Ya sebutin apa masalahnya. Iya di situ kan dijelaskan tentang hewan-hewan melata. Tapi penjelasan kok bukan hewan melata ya, di situ sebut-sebutannya, coba jelasin dulu. Apa? Kau sebutkan dulu hadisnya. Iya. Hadisnya dulu disebut apa Nih, gitu. Di dalam Bukhari 3068. Hadis Sahih. Terus Bukhari 3068 coba dijelaskan aja itu sesuai dengan hadis atau tidak. Katanya kan paling Saya bantu aja deh nih. iya silakan dibantu, kasihan namanya Oten. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun min dawabi man qatalahunna wa huwa muhrimun fala junaha alaihi al aqrabu wal fa'ratu wal kalbul ukur wal gurubu wal hidaahu. Terjemahnya,
Rasulullah SAW bersabda, ada 5 jenis hewan melata yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram, yaitu kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak, dan burung raja wali. Oke, di situ memang itu hewan-hewan melata, Ustadz. Coba dijelasin. Oke, Dawab. Pertanyaan saya, seberapa banyak makna kata melata? Kita harus bicara kepada sains lagi baliknya ya tadi. Oke, kembali berarti kepada bahasa Indonesia ya, sebelum ke tentang kaidah bahasa Arab, karena di sini menggunakan kata dawab. Ya, dawab, bahkan di dalam Al-Qur'an itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, yang Allah ciptakan kecuali Allah berikan rizkinya. Jadi lupa aku. Balik ke Dengan dawabi ila Allahi rizquha, itu loh ya. Nah, tidak ada sesuatu pun yang melata di bumi ini kecuali ada rizkinya. Nah, kita pakai bahasa Indonesia dulu coba ya. Oke, makna kata melata sebelum Anda mengoreksi hadis. Saya coba dulu kata melata di sini. Melata dalam bahasa Indonesia merujuk pada cara bergerak hewan yang tidak memiliki kaki. Itu AI, Ustadz. Itu AI, langsung dari sainsnya aja penjelasan tentang melata itu kan AI. Masa penjelasan tentang melata itu langsung menurut sains aja, karena kan Juma ini kan koar-koar. Ya, kalau gitu Anda yang nampilkan, makanya dari tadi saya nungguin. Berarti nggak bisa ditampilkan dong. Benci kali dia sama Bang Soma. Anda yang bawa masalah, kita yang suruh nyari masalah sesuai dengan Anda yang mau. Aduh, Mak. Ya maklum lah umat penjajah. Baik, kok ngomong jangan pada emosi lah. Siapa yang emosi? Jadi gimana? Lah kan Anda yang mau jelasin. Ya ini itu bukan hewan melata yang ada di penjelasan. Bang, gini loh, saya bantu tampilkan, Anda tolak. Lah, Anda sendiri tampilkan sesuai dengan yang Anda miliki, kan gitu. Dari tadi saya minta, ini saya gedein ya, jangan Anda gedein. Nah, silakan Anda tampilkan datanya. Kan dari tadi saya tungguin. Anda yang bawa masalah, tunjukkan masalahnya ke kami. Ya, jangan masalah Anda yang Anda punya suruh kami yang nyari. Ini kan Kualitas Kristen kayak gini, Tad, udah nggak aneh. Ini kan Gurunda Juma, ini kan kowar-kowar tentang sama dan sesuai dengan sains. Nah ini bagaimana dengan Bukhari 3068? Kita belum ke ranah Al-Quran. Apa masalahnya? Itu kan udah bertentangan. Apa masalahnya? Apanya yang bertentangan? Itu emang hewan melata, Bang? Saya tanya. Ya sekarang kalau burung itu di bumi atau di mana burung? Itu dulu. Itu ada tikus. Secara logika sehat dong. Ada tikus. Iya. Enggak, kutanya dulu samamu. Kutanya samamu dulu. Janganlah Anda membawa kelelawar. Seluruh burung itu hidupnya di mana? Di bumi atau bukan? Gak usah kemana-mana, itu dulu. Itu aja. Kamu ingin membahas Islam, tapi kamu tidak mau masuk ke ranah Islam, kan lucu. Gimana ceritanya? Kutanya samamu dulu. Gini, tanya samamu. Saya langsung. Burung gagak, burung raja wali itu hidupnya di mana? Di bumi atau gimana? Dalam laut. Kita langsung bicara laut itu pun masih di bumi. Kesamaannya aja dalam sains itu. Jadi Kristen harus longor. Dalam sains itu lucu kan? Binatang melata. Itu bukan binatang melata. Dalam IPA bukan. Astagfirullah ya Allah ya Kalim. Ini kamu ingin memaknai internal Islam dengan bahasa Indonesiamu. Susah itu. Sedangkan cakupan daripada sabda Rasulullah ini adalah hewan melata yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram. Nah, maksudnya hewan melata ini hewan yang berada di atas muka bumi itu dulu. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai burung gagak dan burung raja wali, apakah dia tidak hidup di bumi? Ya udah, kita bicara hewan melata dalam sains itu gimana? Alamak.
Kalau kita berbicara mengenai hadits, kita harus mengikuti kemudian apa yang muncul, rasa bahasa yang muncul di dalamnya. Jangan kau maknai Islam itu dengan bahasa Indonesiamu. Apakah hadis itu sama dengan pelajaran sains atau IPA? Coba jelaskan tentang hewan melata itu, atau apakah sama dengan sains? Tidak ada yang bertentangan. Apanya yang bertentangan? Coba. Tidak sama. Coba kamu coba. Coba kamu jelaskan. Coba kamu jelaskan. Coba kamu jelaskan. Sains berbicara mengenai hewan melata itu maksudnya apa? Oke, Juma sudah mengakui ya, memang Mengakui apa? berbeda. Saya mengatakan bahwa Raja Wali itu hidupnya di bumi, Tidak sama dengan sains. di alam bumi. Juma sudah mengakui tidak sama dengan sains. Murid Paulus, Gitu doang. murid Paulus loh, coba Cuma lihat. bisa gitu doang. Murid Paulus ya. Bikin malu Kristen ini. Kristen kualitasnya kayak gini amat. Juma sudah mengakui ya, tidak sama dengan sains. Katanya sudah mengakui katanya, coba. Padahal tidak ada saya mengakui, coba lihat. Lihatlah, ini kalau murid Paulus ya begini, murid Paulus ya gini. Murid Paulus sih kayak gitu. Ini gue punya akun gede, kita di Superboy yuk. Berdua. Berani gak? Ini kamu sudah di sini. Nggak usah di Superboy Kenapa harus ke aja. Superboy? Kenapa bisa? Ya, nggak berani. Mending dunia nyata offline. Berani nggak offline dunia nyata? Kenapa bisa ke sana? Kenapa bisa ke sana? Ada apa? Ada Berarti apa? gimana nih, Bang? Kamu Yang melata. ingin menjebak-jebak lagi, menjebak. Yang penting mengulang kata yang sama, mengiyakan pernyataan lawan, berarti kalah gitu maksudnya. Ya, tadi kan Lagu lama. Gurunda Juma sendiri, Lagu lama. Iya kan tidak sama dengan sains. Ini Gurunda Juma sendiri. Siapa bilang yang kayak gitu? Saya justru mengatakan bahwasanya yang disebut melata di sini itu melata di bumi. Sekarang permasalahannya, apakah burung gagak dan burung Raja Wali ini tidak berada di bumi? Maka rasa bahasa yang muncul dalam internal Islam, hadits, jangan kau pakai bahasa pengertianmu bahasa Indonesia. Gitu loh. Ya udah coba jelasin. Maklum Gurunda umat terjemahan. Nggak ngerti. Malah dia Bukan yang mengatakan bukan yang terjemahin kan ulama-ulama. Masa ulama terjemahinnya salah? Kan nggak mungkin. Ya, siapa yang mengatakan salah coba? Kamu yang memahaminya. Yang mengatakan salah itu kamu. Ulama tidak mengatakan salah, saya tidak mengatakan salah, malah berkesesuaian. Cuman dalam prinsip pemikiran saudara, kalau dikatakan hewan melata itu artinya yang hanya ada melengket di bumi kan? Kami tidak memahaminya seperti itu. Kenapa? Karena burung Raja Wali, burung gagak juga mereka mencari makan di bumi. Lucu ente itu. Aduh. Ini lagi. Aduh. Pada tukang hujat. Aduh. Parah. Ketika Raja Wali mencari makan, dia di bumi. Ketika burung gagak cari makan di bumi, ya melata lah. Cuman kalau kamu sebagai orang Indonesia, ketika mengatakan hewan melata seperti ular, itu kan biawak. Kami tidak memaknainya seperti itu. Dan kalaupun dimaknai seperti itu, tak ada masalah. Karena kenapa? Sudah diakui ya. Burung gagak, Sama dengan burung sains. Raja Wali. Siapa yang bilang tidak sama? Ini Gurunda Juma sendiri yang mengiyakan bahwa tidak. Enggak ada pernah kukatakan tidak sama. Malah saya mengatakan burung Raja Wali, kemudian burung gagak cari makannya di bumi. Mereka melata di bumi mencari makan. Saya akui begitu kok. Apa yang bertentangan? Gurunda, Kamu aja yang rusak. kalau menurut saya ini sama nggak sama sains Gurunda singa makan jerami? Nggak bisa jawab langsung ke orang. Oh jangan diuji coba kalau masalah Bible. Ini singa makan jerami Jangan nih. uji coba Bible dengan sains. Jangan malu. Jangan di ini Kang, jangan dibahas Bible kalau sains karena memang sudah tidak masuk akal, irasional. Ini aja belum masalah. Kan udah kelar ini. Burung gagak, burung Raja Wali. Sekarang dulu kutanya samamu, kutanya dulu. Menurutmu, Bagaimana? menurutmu burung gagak, burung Raja Wali ketika kemudian hidup untuk melangsungkan kehidupannya,
Ketika burung gagak, burung Raja Wali melangsungkan hidupnya dalam rantai makanan atau ekosistem yang ada pada binatang yang saya disebutkan di hadis ini, itu melatanya di bumi atau di langit? Kutanya dulu sama kamu. Tulang sulbi gimana? Loncat lagi tulang sulbi. Kristen. Ini Loncat lagi tulang sulbi. saya bantu bagi kamusnya ya. Ini dalam kaidah Nanti bahasa larinya Arabnya. ke ini keju membeku jadi manusia jadi dari keju. Bahaya Keju, itu. mau bikin martabak itu Gurunda. Di situ kan kata dawab, ada juga kata dabah, dabatun, dawabun, itu masih satu akar kata ya. Nah, di sini dikatakan kata dabatun itu contoh hewan melata. Mana? Hewan melata ini mana kelihatan? Nah, ini. Aduh, ketinggian materinya Dinda, ketinggian orang seperti Binatang ini buas. mana bisa paham. Semua itu berkaitan dengan binatang gitu loh. Nah, ini coba saya kasih tahu dia dulu sedikit. Makanya dari tadi saya bilang coba kau keluarkan datamu. Kau bawa masalah, kita suruh nyari, capek jadinya. Cuman bisanya membantah. Berarti memang benar ya, tidak sama dengan sains. Pak Bom naik sini, Pak Bom naik lagi sini, saya nggak kelihatan. Ini blow on. Lucu. Dia memaksakan, dia pingin kali Islam itu salah. Bahwa tidak sama dengan sains. Guru dan Juma sendiri Nah, yang itu- mengatakan tidak sama dengan sains. Coba lihat teman-teman, coba lihat. Di mana saya mengaku itu? Di mana saya mengaku itu? Coba. Permisi, Wah, Kristen ini. Pak Bom noise. semuanya. Karena Guru dan Juma Penyembah sudah makhluk Pak Bom, kuburan Pak ya kayak Bom. gini, coba. Penyembah makhluk kuburan begini modelnya diskusi. Dia ingin menipu. Dia ingin kemudian menemukan celah di Islam, tapi tidak bisa. Gak bisa kamu dapat celah di Islam, itu gak bisa. Ini manusia tanpa anus ngapain di sini? Mau diskusi baru kabur gitu. Diajak diskusi di Superboy membahas Yesus dengan versus Allah, nggak mau. Maunya dia bawa-bawa Tuhannya Yahudi. Dia percaya diri dengan Tuhannya sendiri. Nah, inilah Kristen. Nyamar Yahudi. Selamat Ambil pagi. Tuhannya Yahudi. Ya pagi. Gimana manusia tanpa Suma? anus. Saya tunggu-tunggu kabarnya di Superboy ini gimana? Lah saya sudah mengiyakan. Temanya Loh, aku kasih oke. pilihan. Sabar Saya dulu. bilang, tuh temanya Tuhanmu Yesus dan Tuhanku Allah. Berani enggak? Oke, Yang dengar kedua Tuhannya ya. Yahudi. Dengar ya. Waktu Ya, kita silakan. diskusi pertama itu kau yang menentukan tema. Sekarang Mana ada saya menentukan tema? sabar, Mana kau ada yang saya menentukan tema. Kalau kan Pak Bom yang nge-WA, gimana Pak Bom ribut terus Kamu Diam yang dulu. menentukan tema. Kamu ingin menjebak saya dengan tulah. Kamu yang bawa tema itu. Udah, Kamu lupa diam. kalau yang Jangan kita mute bahas ya. itu adalah terkait dengan kitab suci. Jangan kitab suci mute. orang Yahudi. Gua nggak bakal Bukan nge-mute lu biasa. kalau lu Yang diem Islam ya. gitu Kalau lu loh. nggak bisa tertib. Tapi kamu memaksakan kehendakmu lari ke tulah, nggak nyambung. Begitu Bom. Sekarang kamu nantang lagi membahas tentang Tuhan. Saya iyakan, tapi Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi, berani nggak? Tentang Tuhan. Aku bilang oke. Duh, layar. Tuhannya orang Kristen. Kamu sudah Sebentar dulu, Kau bro. tidak punya Saya hak ngomong menggunakan dulu. kitabnya. Emangnya saya nggak boleh ngomong di sini? Kau tidak punya hak. Kau tidak punya hak Teman-teman menggunakan mereka takut kitabnya saya Yahudi. ngomong. Ya udah ngomong dulu. Dasar manusia tanpa anus. Jadi sesi kedua ini kamu nggak boleh membawa kitabnya Yahudi karena sesi Woi, pertama aja kau sudah Saya keok. ngomong kenapa saya nggak dikasih ngomong? Kau tidak punya hak untuk membawa kitabnya Yahudi. Teman-teman, Sekarang pertanyaan mereka saya. kejang-kejang ini. Saya nggak jawab. dikasih ngomong. Saya jawab kemudian tantanganmu Saya nggak dikasih dengan tema ngomong. yang kamu mau.
terkait Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam. Bersediakah saudara? Silakan. Dia nge-mute sendiri, Guru. Dia nge-mute sendiri, nggak ada yang nge-mute. Terima kasih banyak. Sebentar. Sekarang kita bikin judul, Tuhannya Kristen itu sama dengan Tuhan Yahudi atau Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Yahudi. Oke? Itu dong. Langsung aja, nggak akan pernah sama. Udah ketahuan itu. Ya udah, oke, mau ya. Tidak akan pernah Ya, sama. jangan Sekarang tidak akan langsung ke Tuhanmu. kita buktikan gimana. Tidak akan sama. Tuhannya Yahudi bukan manusia. Tuhannya Yahudi bukan Yesus. Maka langsung. Jangan kau ngomong. Langsung Saya kita tadi kunci. ngomong, saya diam. Langsung kunci. Kenapa saya Langsung ngomong kau dikunci ribut? aja. Beginilah Bom kualitas lu kau. kebiasaan dari dulu, lu belum debat, belum apa, udah framing lu. Udah Loh. tua lu. Iya saya ngomong, iya, jangan Tuhanku dipotong Yesus. dong. Jangan Dan dipotong Tuhanku dong. Allah. Tadi Nggak berani. ya udah kalian ngomong dulu, saya diam. Gak berani dia. Kalau berbicara mengenai apakah Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yesus itu sama, itu menurut Kristen sama. Bahkan satu hakikat. Menurut kamu, mau sekuat apapun saya mendalilkan dalil, kamu akan tetap nolak. Kenapa? Karena sudah dari awal kamu menganggap Tuhanmu itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Yesus itu adalah sehakikat dengan Tuhannya Yahudi. Jadi percuma kita bahas itu. Sekarang kalau Anda ingin mengedukasi masyarakat Indonesia, Tuhanmu yang Yesus itu yang kamu kedepankan, yang kau tampilkan versus Tuhanku yang adalah Allah. Gak usah lagi kau ngemis-ngemis jilat-jilat ke Tuhannya Yahudi. Ngapain? Karena orang Yahudi tidak pernah mengakui Tuhanmu. Sejak kapan Yahudi mengakui Yesus Kristus makhluk kuburan itu sebagai Tuhannya Yahudi? Sejak kapan? Ngapain kau bawa jilat-jilat Yahudi? Kau jadi jemaat iblis nanti berdasarkan Wahyu 3 nomor 9. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi adalah jemaat iblis. Jangan kau bawa itu, malu nanti kau. Jadi Tuhannya Yesus Kristen yaitu Yesus, dan Tuhannya Islam yaitu Allah. Itu kalau mau ayo. Kapan kau mau? Gak usah kau jilat-jilat lagi Tuhannya Yahudi. Giliran saya lagi ya. Tuhannya Islam. Giliran saya lagi ya. Oke, saya ngomong lu diam. Lu diam. Oke. Supaya kita membuktikan ya bahwa Tuhannya orang Kristen itu sama nggak dengan Tuhan Yahudi, atau Tuhannya semua sembah itu sama nggak dengan Tuhan Yahudi, lu diam dulu. Tadi lu punya pernyataan ini saya udah rekam. Lu mengatakan bahwa orang Yahudi itu tidak pernah mengakui Tuhannya Kristen. Sekarang pendiri Kristen itu Petrus. Iya, betul. Sekarang pendiri Kristen Petrus. Lu diam, lu jangan kejam-kejam. Petrus orang Yahudi. Murid yang durhaka. Murid Yesus orang Yahudi. Lu diam, lu kejam-kejam. Berarti Petrus itu durhaka berarti. Diam, saya ngomong, lu jangan bicara. Lu kejam-kejam. Berarti Petrus itu durhaka. Inilah kalian, kalau saya ngomong lu kejang-kejang, sumpah. Lu takut sama gua lu. Mana ada. Kita diskusi, saya tunggu. Iya kalau begitu saya tunggu kau di Superboy. Tuhannya orang Kristen. Ngapain di Superboy? Di sini aja. Ngapain? Gak ada di Superboy. Ngapain di sini aja lu? Gak ada. Udah, sabar. Jangan giliran kalian ngomong saya diam. Sekarang saya ngomong. Kenapa lu merocos? Host, muka lu aja kayak tempurung kelapa kok gimana sih lu? Oh, muka lu kayak babi. Gimana sih lu? Itu sebab hujan. Kan lu yang menghujat. Barusan gua balas lu mewek. Gua balas lu cengeng. Badan aja gede tapi hati cengeng lu. Gak usah cengeng lu kalau sama gua lu, sama gua berdua lu. Gak usah cengeng lu. Badan aja gede. Segede kebo lu tapi cengeng lu. Mewek. Ngapain? Gua gak pernah nge-mute orang. Ngapain lu? Oke, lu diam. Oke. Jadi Zuma, kita lanjut tadi hewan melata. Aduh, HP penuh sama badan ayat bombong. 29, surat 42 ayat 9, hewan yang disebarkan di bumi maupun di langit. Coba kau sebutkan dulu. Tadi di bumi itu kau mengatakan burung itu ada di bumi. Memang burung ada di bumi, tapi di dalam Al-Quran itu bumi dan langit itu dua hal yang berbeda. Tuhan menciptakan bumi dan langit. Udara itu ada di bumi. Itu di situ dikatakan Tuhan menciptakan
Bumi dan langit, berarti ada dua ciptaan, bumi dan langit. Silakan kau jelaskan, hewan melata yang ada di bumi, di langit itu apa? Silakan. Itu dijawab di 1 Korintus 15:4. Ditanya Al-Quran, jawabnya Alkitab. Kau jawab dulu. Supaya kau paham itu. Emangnya Al-Quran nggak mampu menjawab dalam surat 16 ayat 89. Itulah teman-teman Kristen tidak ada lagi kalian karena kalian itu ditanya Al-Quran jawabnya Alkitab. Kalian ini susah. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci. Loh, Petir. Udah diturunkan aja. Ya. Kencang kali suaranya. Sengaja itu. Jadi di dalam 1 Korintus 15:48 itu dikatakan begini, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Berarti di surga itu ada juga makhluk-makhluk. Nah, binatang itu makhluk nggak? Makhluk. Berarti di surga ada makhluk. Itu sudah dijawab itu. Kau pertanyakan sesuatu yang jawabannya sudah ada di Bible, ngapain? Ditanya Al-Quran, jawabannya Bible. Ya supaya kau sadar, ngapain kau tanya Al-Quran yang jawabannya sudah ada di Bible? Apakah di langit itu ada binatang? Lah dijawab sama Bible, ngapain kau tanyakan itu? Kan lucu. Terus tema ketika saya ajukan Yesus versus Allah, tidak bisa disandingkan memang antara pencipta dengan makhluk kuburan. Memang tidak bisa. Tetapi paling tidak dia orang-orang ini sadar, oh ternyata level Tuhan kita itu rendah kali ya dibandingkan Tuhannya umat Islam itu. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai apakah Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi sama, itu penipuan. Itu masih luas nanti jabarannya. Dia ingin menipu dengan tema seperti itu. Ingin nyamar-nyamar Tuhannya adalah Yahudi, Tuhannya juga Kristen. Gak ada. Langsung inti. Apakah Yesus makhluk kuburan ini yang keluar dari kubur dengan Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi itu sama dengan dengan konsep Tuhan dalam perspektif keilmuan gitu loh. Jangan sama dengan Tuhannya Yahudi, ngapain? Kalau orang Islam Tuhannya tidak sama dengan Tuhannya Yahudi, tidak akan merusak akidah Islam, tidak akan merusak. Toh kita tidak pernah juga mengatakan bahwa Allah itu harus Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Kita hanya tahu Allah adalah Rabbus samawati wal ard. Dah selesai. Nah, sedangkan Yesus, apakah dia Tuhan? Allah Subhanahu wa taala, apakah dia Tuhan? Nah, itu yang dibahas. Bukan apakah Yahudi, apakah Yesus Tuhan Yahudi, apakah Allah Tuhan Yahudi, bukan itu. Terlalu melebar. Langsung Yesus versus Allah dalam perspektif ketuhanan. Nah, itu baru laki-laki. Masih mau berlindung kepada Yahudi, bikin malu. Ceritanya kalau bom-bom ini masih mau pakai Tuhannya Yahudi, berarti satu Tuhan versus 3 Tuhan. Sama Yahudi aja diludahi mereka, Gurunda. Itulah. Itu suaranya bom-bom keras begitu. Iya, itu sebesar itu orangnya. Kalau sama yang saya seimbang itu. Tapi HP saya penuh tadi sama bom-bom semua. Saya kalau ini, Kang, kalau saya sudah punya alat yang bisa sebesar Pak Bom-Bom, tiap hari saya tidak di Komal Islam. Lah, itu tiap bisa hari nanti saya masuk di komal-komal mereka. Nanti saya setting itu, Gurunda. Bisa itu. Pakai itu. Coba nanti kalau sudah dibawakan ya. Bawa enggak ya? Nanti coba kuperiksa di tas. Ya. Kalau enggak kan masih bisa dibeli di Jakarta. Ya. Itu kalau sampai suaraku bisa kayak Pak Bom-Bom, teman-teman, kalian akan lebih sering menemukan Bang Zuma di Komal Kristen daripada di Komal Islam. Karena saya sudah berapa kali coba, tetap suara saya tenggelam. Jadi percuma saya masuk ke sana sebelum
suara saya bisa keras kayak dia. Percuma kan saya masuk ke tempatnya mereka, kalau suara saya tertekan juga nggak kedengaran. Tapi kalau sudah besar kayak bom-bom tadi itu, ya saya akan ikuti di mana dia live, di situ saya naik. Begitu teman-teman. Ya pasti saling pakai mixer. Saya udah tanya teman-teman, ada nggak mixer yang kenceng suaranya tapi nggak ada respon dari teman-teman. Pas giliran kita naik, suaranya Bang Suma kecil. Suaranya Bang Suma kecil. Ya carilah mixer yang bagus itu yang mana. Udah itu beli OTG yang itu udah benar Gurunda. Cuma cara nyetingnya aja nanti saya settingin kalau udah di Jakarta. Kores aja pakai itu. Oh iya? Iya, Kores pakai itu. Sengaja itu bom ada yang ngemodalin itu. Kalau perangkat sih sebenarnya memang benar sudah pas. Maksudnya yang dimiliki Gurunda itu udah luar biasa. Hanya mungkin tadi ada beberapa part yang diperlukan atau tadi settingannya kayak Akang gitu. Ya kalau sama saya seimbang kan tak? Nantilah ke di Jakarta. Iya. Seimbang, kalau yang saya ini seimbang sama dia. Kasihan itu lagi cari buat beras itu Gurunda, karena penontonnya udah hilang semuanya si bom-bom itu. Dia akui kok, saya kesini karena saya tidak lagi ini, saya di gereja paling dapat sekian 1 bulan, makanya saya di TikTok. Untuk ada kok videonya itu, saya pernah posting tapi dihapus sama TikTok. Dihapus sama TikTok. Iya dihapus. Mungkin sedih. Bukan, sedih mungkin ini Gurunda isinya kali. Enggak, cuman potongan videonya bom-bom yang ngaku-ngaku nggak ada gaji lagi, penghasilan YouTube-nya cuman sekian, gitu-gitu. Oh, curhat gitu ya, kasihan. Berarti TikTok itu mungkin kasihan, jangan banyak yang nonton, jangan banyak yang denger, kesedihan si bom-bom itu mungkin. Dasrek, giliran lu ditanya ya tentang Bible. Lanjut dulu. Dinda Alfi, silakan. Siap Gurunda. Silakan bertanya. Ya, dulu tentang ya kita bertanya ya, kita bagian bertanya ya. Tadi kan lu bertanya. Menurut Galatia 3 pasal 13, siapa yang mati terkutuk di kayu salib? Oke, coba kita buka surah Ar-Rahman 19. Jawab dulu, dasar kualitas kali tengkal lagi. Coba jawab. Menurut Galatia 3 pasal 13, siapa yang mati terkutuk di kayu salib? Jawab. Jawabannya ada di surah Jawab. Ar-Rahman 19. Jawab, kafir. Ar-Rahman 19 jawabannya. Enggak gini, Oten itu lucu ya, maksudnya kalau dia itu membawa sebuah masalah, disampaikan dulu lah. Jangan suruh kita nyari, terus kita suruh nyari datanya, terus dia yang ngebantah. Datanya aja nggak disampaikan sama dia. Oten tuh kayak gitu terus dari tadi perasaan. Nangis. Itu emang kualitas kafir harus kayak gitu, Tad. Karena apa? Sekolahnya cuma nyampe gerbang, nggak nyampe kelas. Jadi kualitasnya gitu, maklum lah. Maklum siapa yang disembahnya juga kan nggak jelas. Sama
Sama gua lu debatnya, satu pertanyaan aja nggak mau jawab. Kualitas kafir kayak gini pengen ikut debat, aduh, malu-maluin aja dasar umat longor. Sama gua lu debatnya. Limbah Yunani. Kualitas kayak gitu pengen ikut debat. Ih, ngemis pengen di-up. Tuh, sinyalnya Gurunda tuh. Sama gua lu debatnya lu. Malu ya, iya, cuma 6%, berapa ekor gitu ya di Indonesia. Aduh, kasihan, malu, bikin malu. Otak-otak longor yang kualitasnya nggak jelas itu bikin malu sebenarnya, bikin malu. Kalau bertanya runcing ke Islam, tapi sekalinya ditanya, dasar kafir. Ya gua up. Coba pengen tahu gua ilmunya. Coba lu jawab pertanyaan gua. Kalau lu ngerasa pintar aja lu nggak bisa jelasin melata. Galatia 3 pasal 13, Yesus mati terkutuk di kayu salib. Jadi Tuhan Kristen itu matinya terkutuk di kayu salib ya. Ditombak sama tentara Romawi, diinjak-injak, diludahi mukanya. Kasihan punya Tuhan kayak gitu ya. Disembah lagi sama kalian. Aduh, bikin longor. Lu kalau mau adu bacot sama gua, lu ketiban suaranya sama gua. Suara lu minoritas di sini. Suara lu minoritas di sini ya. Itu aja nggak bisa dijawab. Siapa yang mati terkutuk di kayu salib ya? Siapa yang mati terkutuk? Mukanya penuh dengan ludah, diinjak-injak, pokoknya dinistakan. Nggak bisa jawab kan? Kualitas aliteng kayak gini, bikin malu. Ngemis-ngemis pengen di-up tapi nggak ada ilmu. Ketiban suaranya sama gua. Kasihan suara dia nggak keluar. Nggak bakal keluar lah, mencret, minoritas. Ketiban sama gua, suara lu percuma. Up kalau pinter, otak longor pengen ikut debat. Sekolah dulu yang bener. Bikin malu lu. Tapi mereka nggak punya malu guys. Dia kalau pintar dia nggak kena dia karena dia sadar buang-buang ludah doang dia di atas sini. Nggak ada yang dengerin dia juga. Di bawah aja netizen pada ngehujat ke dia, nggak ada yang dengerin, nggak bakal laku kalian itu. Cap tikus diminum terus. Cuma modal hadis satu itu, waduh, pinter, sok jagoan gitu kan. Baca bahasa Arab aja kagak becus, umat terjemahan. Gurunda kepental ya, di bawah ada nggak? Udah habis, udah selesai debater-debater Kristen ini, nggak bakal ada yang bisa ngelawan lagi debater Muslim. Udah selesai, udah tamat. Semenjak dari zaman di Zoom ya. Tapi enakan zaman di Zoom ya, mereka berdata, mereka bisa menampilkan data dan berilmu daripada kapir-kapir yang sekarang cuma bisa koar-koar. Nggak jelas, nggak ada ilmu. Bertanya aja runcing, sekalinya ditanya langsung gagal gagal ginjal. Ini parah nih. Pantas nggak laku ya di Indonesia ya. Tenang. Kayaknya misalkan kalau di mayoritas agama di satu negara nyebut nama Tuhannya Cilok, mereka pasti ikut-ikutan. Pada mulanya Cilok bersama-sama dengan Cireng, dan Cilok menjadi Cireng.
Pasti ikut-ikutan mereka. Diskusinya berdua sama gua, nggak usah sama ustadz kalian mah. Orang-orang kayak lu nggak usah on cam sama gua berdua. Betul nggak Tad? Oh, gas lah. Kalau emang benar berilmu itu juga. Kalau nggak berilmu mending lu gali sepiteng. Bertanya kayak yang pintar, runcing banget kalau bertanya. Sekalinya ditanya, ginjalnya langsung pindah ke pantat. Orang kayak dia itu Kang, orang-orang kayak dia itu tuh disuruh ini aja Kang, cuci motor Kang, mending lebih bermanfaat. Wah, cuci motor masih bagus. Suruh gali sepiteng. Si Bom aja yang segitu gedenya suaranya ketiban sama gua, apalagi yang barusan. Aduh, kasihan. Orang-orang kayak dia tuh orang-orang kayak dia tuh kebanyakan minum Coca-Cola, isi kepalanya gas semua itu. Oh, kalau masih bagus, cap tikus yang diminum. Si Alpi gimana sih? Kejang-kejang semua siapa kejang-kejang? Merasa pintar, pengen jadi debater, tapi ilmunya nggak ada. Dia pikir dia bakal bisa tenar seterkenal Edis hanya modal tajam bertanya doang gitu kan. mereka itu kan umat bertanya, masih bertanya-tanya siapa yang mati terkutuk di kayu salib, masih bertanya-tanya mereka. Itu satu gereja bisa kejang-kejang tuh sama pertanyaan gua tuh. Bukan satu gereja, satu Kristen di Indonesia bakal kelojotan, stroke ringan. Padahal ini saya makan baru 1/4 porsi loh Kang. Aduh, keburu subuh nanti nggak kenyang-kenyang kayak gini. Iya. Mending kayak mereka loh, beli daging babi 1 kilo, tapi isinya bisa 18 kilo. Cacing pitannya kan banyak tuh, ribuan tuh di dalam babi. Alhamdulillah mendalik. Dengan Allah dijelaskan. Maksudnya makan rohani. Ya itulah akibat menuhankan mayat kayak gitu ya. Kasihan suaranya, kayak yang benar tadi. Kayak tikus diinjak gajah gitu ya. Dia udah teriak-teriak itu dia itu. Tapi nggak tahu di bawah gimana ya. Biasanya kan di bawah lebih kencang tuh suaranya kan. Tapi kalau di Alfi tadi nggak keluar sama sekali suara dia. Emang nggak keluar di YouTube juga suara dia nggak keluar. Iya, nggak keluar suara dia. Ini belum saya pulin nih segini tuh. Jadi Kang di echo-nya kegedean. Echo saya. Ciksa. Oh, saya mainin echo di mixer aja. Ciksa, cik. Ciksa, cik. Nah ini. Cara gaang ditincak. Gaang ditincak. Kan mereka minoritas. Nah ini saya salah dengerin. Saya dengerinnya di YouTube tapi ngomong ininya di mute. Kacau si Akang nanya ke saya gak jawab. Aduh, lanjut ah. Ya, ini gimana sekarang? Ngantuk tuh Alif. Bentar. Sa. Ini mixer saya kalau pakai ngelawan si Bom selesai.
Cik, so. Cik. Apalagi Cik, Udah, cik, cik, Aman, intinya jangan kegedean aja. cik, so. Oh. Cik, segini ya. Ini mau adu mekanik nih ceritanya nih. Biar si minoritas tahu ya. Mau adu mekanik ini. Yang merasa sok pinter ya, jangan ngerasa sok pinter, takut kejang-kejang, takut kejang-kejang. Padahal kalau ditanya tentang gospel ya, gosok pelan-pelan, mencret, berak di celana. Kristen si Indonesia gua tantang debat. Itu si Reg itu, si Reg ya, Reg. Kamu itu kalau niat diskusi, kamu ambil datanya, kau punya datanya, kau tampilkan datanya, kau sampaikan. Jangan kau diskusi, bukan diskusi. Kau tanya kepada muslim, kau suruh muslim cari, lalu kau sanggah. Ini kok minta disuapin terus gitu loh. Aneh, bukan gitu cara diskusi itu. Sampaikan dulu, kalau ada yang salah itu kau tunjukkan dulu mana yang salahnya gitu. Jangan kau suruh kami nyari hadisnya, kami nyari datanya, terus kau sibuk membantah. Dia Itu bukan lagi diskusi belajar ini, namanya. Tad. Lagi belajar jadi debater. Lagi belajar itu. Jadi pengen terkenal secara instan gitu. Apa? Belajar jadi the botol? Pengen jadi the botol. Oh. boro-boro tat open camp tat. Pengikutnya aja ya baru 2-3 kan. Ya itu mau ngemis follower. Caranya harus gitu. Mana si Deadsrek, lu hidupin dulu Bluetooth lu hidupin, gua transfer nih follower gua sedikit ke lu biar bisa open cam. Ya nanti gua kasih ini binatang semua, gua kasih followernya. Kebanyakan oten followerku, biar ku lemparin ke kau semua itu. Oten aja nggak ada yang mau ngikutinnya. Iya, oten aja nggak mau nge-follow dia ya. Iya, karena kan nggak ada ilmu, nggak ada apa. Pengen jadi debater. Sekolah juga kagak. Kasihan ngemis-ngemis Kang, YouTube apa namanya? Panglima Apologet Islam. Di link Alfi ada. Oh, YouTube Alfi. Ya. Subrek guys, dikit lagi tuh 1000. Akang ngejar 4.000 jam tayang itu berapa lama sih Kang biasanya? Seminggu. Oh cepat ya. Iya. Itu kalau tiap hari lab. Sehari 3 konten lah. Apa namanya? Ke bio Alfi Bang Idul, ke bio Bang. Dia Inggris fighttalk.id. Filosofinya satu Tuhan banyak cerita kan. Untuk Oten tuh ngaku-ngaku satu tapi banyak kali cerita. Kalau mau diskusi besok siang sama gua open camp pakai timer. Elah. Alfi timerin bisa. Syaratnya open camp pakai timer. Bawa data. Main lah. Jangan di ini, Kang. Jangan di diskusi lintas agama, hujat lintas agama sekalian. Iya, kalau sama saya mah saya random. Mau saling hujat ayo. Hujat mau lintas akademis, agama ayo. Bebas sama gua bebas. Alfi orang mana kan baru. Bawa data. Alfi orang kan baru. Kan? Jadi nggak usah keluar-keluar. Kujang-kujang, kalian takut? Nggak usah. Ayo open camp pakai timer. Nggak usah jadi badut ya, nggak usah jadi badut.
Udah nggak musim sekarang badut. Jadi badut aja udah sombong, udah besar kepala. Jadi kalau berani ngehujat gitu, ini open camp, main hujat lintas agama gitu. Siap Bang Koil, salam kenal Bang. Enak loh kalau open camp. Ayo, jangan jadi pengecut. Baru segitu udah keluar-keluar, kejang-kejang, takut, kejang-kejang. Baru segitu, aduh, bikin malu. Emang gak punya malu sih kalian ini. Bang Jumanya sinyalnya jelek. Iya beliau belum ke ini soalnya belum ke kota.